Apresiasi Anda semangat kami. Terima kasih. Takdir Ilahi Primordial Season 76. Jiang Yunfan tidak bodoh. Dia tidak akan puas tanpa mendapatkan sesuatu dari senior yang berpengaruh tepat di depannya. Selain itu, ini bisa dianggap sebagai sebuah peluang. Sesepuh ini mengkultivasi dao api ilahi, dan kebetulan dia juga melakukannya. Saat ini, di antara aliran dao yang dikuasainya, dao api ilahi adalah yang terlemah, dan dia membutuhkan bimbingan dari seorang senior yang kuat untuk memperbaikinya. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu? Jiang Yunfan terkekeh. Saat ini, bahkan jika dia harus mengganggunya, dia akan tetap meminta senior itu untuk mengajarinya. Dengan begitu, jalan masa depannya akan jauh lebih mulus. Senior. Jiang Yunfan berkedip, menatap tajam ke arah senior tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar, terkejut oleh ekspresi menjilat Jiang Yunfan. Kau pria yang bermartabat, mengapa kau bersikap genit? Perilaku macam apa itu? Pria tua itu tidak tahan dengan penampilan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tersenyum, melangkah ringan, matanya melirik ke sekeliling sambil berjongkok di samping lelaki tua itu. Pak Senior, saya akan memijat punggung Anda. Dan pijatan bahu. Saat dia berbicara, Jiang Yunfan hendak mengulurkan tangan. Pria tua itu merinding sepuasnya dan menghindar, gemetar sambil bersandar pada tongkatnya. Hentikan, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Kalau begitu aku akan mengajarimu beberapa gerakan. Mendengar itu, mata Jiang Yunfan berbinar gembira. Dia berhasil. Yunfan, tahukah kau betapa menjijikkannya dirimu barusan? Kau seperti penjilat kecil, keluh roh murid dalam indera ilahinya. Jiang Yunfan terkekeh, tak terlalu peduli. Senior yang begitu berpengaruh, sayang sekali jika tidak mempertahankannya. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, senior. Sebenarnya, lelaki tua itu secara alami melihat bahwa Jiang Yunfan memiliki bakat dan potensi yang bagus, dan dia juga bermaksud untuk membimbingnya. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin dia membiarkan Jiang Yunfan bertindak begitu lancang? Lagi pula, dialah orang pertama yang mampu berdiri di hadapannya. Jika bukan dia, lalu siapa yang akan dia ajar? Menunggu orang lain datang, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau bahkan jika seseorang datang, dia mungkin sudah berada di dalam kuburnya. Jadi, itu Jiang Yunfan. Aku telah berlatih di pulau ini sepanjang hidupku, menciptakan berbagai metode dao dan mengintegrasikannya ke surga. Keterampilan yang paling kubanggakan tentu saja adalah kemampuan unikku. Dao api ilahi yang kulatih disebut keheningan membara. Membakar langit dan memusnahkan semua makhluk hidup. Suara lelaki tua itu jernih dan menggema, seperti lonceng besar, mengguncang pikiran Jiang Yunfan. Membakar langit dan memusnahkan semua makhluk hidup, sungguh dahsyat. Mendekatlah dan dengarkan, kata lelaki tua itu memberi isyarat kepada Jiang Yunfan. Senior, tidak perlu, hanya kita berdua di sini, Anda bisa bicara saja. Jiang Yunfan mengeluh dalam hati, tetapi dia tetap patuh mendekatkan telinganya ke telinga. Orang tua itu memberitahu Jiang Yunfan metode kultivasi. Mata Jiang Yunfan berbinar. Dia mendengarkan dan mengangguk. Kemudian, di bawah bimbingan lelaki tua itu, dia duduk bersila, menyatukan kobaran api yang mengamuk di dasar gunung berapi ke dalam tubuhnya. Dalam teknik visualisasi Taiksu, api sejati matahari melonjak kegembiraan. Sangat gembira. Hal itu selaras dengan teknik kultivasi Jiang Yunfan saat ini, dan cahaya api tersebut tak pernah padam. Sambil memandang Jiang Yunfan, lelaki tua itu mengangguk sedikit. Dia adalah bibit yang bagus. Dao Jiang Yunfan yang sedang ia kembangkan saat ini adalah jurus unik lelaki tua itu, keheningan membara. Karena itu, api di sekitar tubuhnya juga mulai menjadi dominan, dan auranya sebenarnya memiliki skala yang cukup besar. Pria tua itu terkejut sekaligus senang melihat hal ini. Dia mengira Jiang Yunfan akan membutuhkan waktu untuk mencapai sesuatu, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Bakatnya bagus, dia bisa langsung memahami maksudnya. Hari-hari berlalu satu demi satu. 5 hari berlalu begitu cepat. Jiang Yunfan duduk bersila dan berlatih di dasar gunung berapi selama 5 hari. Selama waktu itu, teknik visualisasi Taiksu terus beroperasi, mengaktifkan kekuatan Dao Agung untuk Jiang Yunfan. Seketika, tubuh Jiang Yunfan dikelilingi oleh 5 Dao api ilahi yang mendominasi, yang sangat menakutkan. Pada saat itu, meskipun Jiang Yunfan tidak bergerak, dia tampak seperti penguasa yang dapat mengendalikan api dunia dan membakar segalanya. Bas-bas. Jiang Yunfan membuka matanya, dan kobaran api berkelebat di dalamnya. Gemuruh. Gunung berapi itu bergetar, magma bergejolak, dan lava mengamuk. Semua itu berawal dari satu pemikiran Jiang Yunfan. Melihat itu, Jiang Yunfan sangat gembira. Dia melompat, senior, saya berhasil. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. Baru saja dimulai, tidak buruk, tidak buruk. Dia menatap Jiang Yunfan, dengan rasa terkejut dan lega di matanya. Tulang dan bakat Jiang Yunfan mengingatkannya pada sikapnya sendiri ketika dia menciptakan berbagai metode Dao di masa lalu. Dia tersenyum dan berkata, aku belum pernah meninggalkan pulau ini seumur hidupku, dan keahlian unikku seumur hidup kini memiliki pewaris. Jalan keheningan yang membara sangatlah dominan, membakar langit dan memurnikan bumi adalah hal yang mudah. Menggunakan metode jalan ini untuk mengaktifkan keterampilan bela diri tipe api ilahi apapun dapat melepaskan kekuatan yang sangat besar. Aku memang memiliki beberapa keterampilan bela diri, tetapi aku telah memutuskan untuk tidak mewariskannya kepadamu.
Semua pembelajaranku berasal dari Akademi Suci Iblis. Ketika kau kembali ke akademi, kau dapat mempelajarinya sendiri. Pergilah sekarang. Pria tua itu melambaikan tangannya. Dia berbalik, tidak lagi menatap Jiang Yunfan. Mata Jiang Yunfan berkedip. Berdiri di belakang lelaki tua itu, dia berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Orang yang menyampaikan dao dan mengajar adalah seorang guru. Meskipun dia dan lelaki tua ini belum melakukan upacara magang formal, Jiang Yunfan mengakuinya sebagai gurunya. Sepanjang hidupnya, ia memiliki banyak guru. Barulah kemudian ia menjadi Jiang Yunfan seperti sekarang ini. Kemudian Jiang Yunfan berbalik. Karena telah mengkultivasi dao keheningan yang membara, lava gunung berapi tentu saja tidak dapat melukainya sedikitpun. Dia memegang pil Qiang dan terbang pergi. Aku juga sekarang punya ahli waris. Petik 2. Ledakan. Di Pulau Qiang, magma merah tua terus menyembur dari kawah gunung berapi. Semua para jenius telah mundur jauh. Saat itu, Jiang Yunfan telah berada di dalam gunung berapi selama 6 hari. Dia belum kembali. Pil Qiang juga belum muncul. Banyak orang merasa bahwa kematian Jiang Yunfan sia-sia. Namun, Sang Yu dan ketiga orang lainnya selalu tetap berada di tepi gunung berapi, menunggu Jiang Yunfan kembali atau Pil Qiang muncul. Mereka telah berjanji kepada Jiang Yunfan. Mereka ditugaskan untuk mengawal Pil Qiang kembali ke Akademi Iblis Suci untuk ditukar dengan buah mikro ungu, dan kemudian pergi ke ras manusia untuk menyelamatkan seorang wanita bernama Xia Qingluan. Mereka tidak akan mengingkari janji mereka kepada saudara ketujuh. Di luar gunung berapi, mereka menunggu hari demi hari, tanpa tidur, mata mereka merah. Zhu Zhao mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya. Saudaraku, kau harus membawa kembali Pil Qiang. Jika tidak, kematianmu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Pil Qiang. Sang Yu dan yang lainnya bergumam, nada tegas dalam suara mereka sedikit goyah seiring berjalannya hari. Mereka bahkan mulai ragu apakah apa yang dikatakan oleh Manik Giok itu benar. Apakah pengorbanan Jiang Yunfan sepadan? Di antara keempatnya, mata Dragon Ziyue merah dan bengkak. Bahkan sekarang, matanya masih berair, dengan air mata yang terus menggenang. Awalnya, dia merasa kasihan pada guru, tetapi sekarang dia merasa itu tidak sepadan untuk Jiang Yunfan. Karena guru telah meninggal, dan Pil Qiang belum muncul. Memikirkan hal ini, air mata Dragon Ziyue kembali mengalir tanpa terkendali. Guru, bulan ungu sangat merindukanmu. Gadis kecil itu berjongkok di samping sambil terisak-isak. Meskipun para jenius lainnya tidak percaya Pil Qiang akan muncul, tak seorang pun dari mereka pergi, sebaliknya, mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Bagaimana jika Pil Qiang benar-benar muncul? Tepat pada hari itu, gunung berapi bergemuruh, dan sebutir butiran merah tua terbang keluar dari dalam gunung berapi, menerangi seluruh Pulau Qiang. Semua anak ajaib dari Akademi Suci Iblis terguncang. Ini Pil Qiang. Seorang anak ajaib berseru kaget. Sambil memandang langit, Sang Yu dan Chu Yunduan sama-sama menghela napas lega, sambil tersenyum tipis. Saudara ketujuh, apakah kau yang melakukannya? Naga Ziyue sedikit mendongak menatap Pil Qiang, yang memancarkan cahaya dan panas tanpa henti. Dia terisak. Ini Pil Qiang. Zhu Zhao mengangguk dengan berat. Pada saat itu, dia juga menangis. Dengan air mata berlinang, dia menangis dan tertawa bersamaan. Ini Pil Qiang, saudara, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan memenuhi keinginanmu. Bagian 752. Pil Qiang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan kehebohan di antara para jenius. Sang Yu dan yang lainnya bergegas ke langit dengan air mata di mata mereka. Ini ditukar dengan nyawa saudara ketujuh mereka, dan mereka harus melindunginya. Alasan keempatnya tidak meninggalkan gunung berapi itu adalah untuk mencegah para jenius merebutnya. Lagi pula, itu adalah Pil Qiang. Niat mereka sudah lama diketahui oleh Sang Yu dan yang lainnya. Oleh karena itu, begitu Pil Qiang muncul, Sang Yu dan Zhu Zhao langsung melesat ke langit. Mereka siap untuk mengambilnya. Sementara itu, Chu Yunduan dan Dragon Ziyue naik setengah jalan ke udara sebelum berbalik. Di hadapan mereka berdiri para murid dari 9 puncak lainnya dan Istana Siang. Mereka pun naik ke atas, mata mereka menyala dengan cahaya rakus, seperti serigala lapar yang belum makan selama berhari-hari. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Naga Ziyue menanyai mereka dengan dingin. Ekspresi Qitian Lei dan yang lainnya berubah. Adik Long, kau adalah murid Istana Siang, kemarilah ke sisiku. Tepat sekali, Adik Long, Pil Qiang ada tepat di depan kita. Kau adalah murid Istana Siang, dengan kultivasi alam pemurnian roh. Mengapa tidak bergabung dengan kami untuk merebut Pil Qiang dan menukarkannya dengan sumber daya kultivasi yang besar setelah kembali ke akademi, untuk menembus ke alam yang lebih tinggi dan menjadi jenius terkemuka di alam Yao? Semua orang lain memiliki ide yang sama. Oleh karena itu, mereka bergabung. Mereka berencana merebut Pil Qiang dari Sang Yu dan yang lainnya, lalu segera kembali ke Akademi Iblis Suci untuk menukarkannya dengan sumber daya kultivasi, yang akan mereka bagi rata untuk meningkatkan kultivasi mereka. Saat itu, ketika melihat Pil Qiang, mata mereka semua memerah. Mendengar itu, Dragon Ziyue mengerutkan bibir. Pil Qiang ini ditukar dengan nyawa tuanku. Aku tidak akan membiarkanmu merebutnya. Naga Ziyue merentangkan tangannya, menghalangi mereka. Wajah Qitian Lei menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Adik Long, jangan keras kepala, dengarkan aku. Mendengar itu, Qitian Lei sudah marah.
Naga Ziyue sangat disayangi di Istana Xiang, karena telah menerima ajaran sejati dari ketiga pelindung. Meskipun ia bergabung terlambat, statusnya di Istana Xiang lebih tinggi daripada mereka. Namun, yang ada di hadapan mereka adalah Pil Qiang. Qi Tianlei sudah menunjukkan kesabaran yang cukup. Dia telah berulang kali memberi Naga Ziyue kesempatan. Jika Naga Ziyue tetap keras kepala, dia benar-benar tidak akan mampu menahannya. Aku bilang tidak. Siapapun yang berani menyentuh Pil Qiang milik guruku, akan kubunuh. Setelah mengucapkan kalimat itu, suara Dragon Ziyue menjadi sangat dingin. Ujung jarinya bersinar. Jari tak tertandingi sedang mengumpulkan kekuatan. Mata Qi Tianlei menjadi gelap sepenuhnya. Dia berkata dingin, "Adik Long, aku telah berulang kali mentolerirmu karena menghormati pelindung, tetapi kau telah berulang kali mengkhianati sekte dan melawan Istana Xiang. Hari ini, kami tidak dapat mentolerirmu. Meskipun kau telah menerima ajaran sejati pelindung, kau masih terlalu naif. Hari ini, jangan salahkan kakak seniormu karena tidak berbelas kasih." Menyerang. Qi Tianlei berkata dengan dingin, "Bunuh siapapun yang menghalangi pengambilan Pil Qiang." Dia mengatakan ini sambil menatap Naga Ziyue. Siapapun yang menghalangi, mereka akan dibunuh. Termasuk Naga Ziyue. Begitu kata-kata itu terucap, wajah Dragon Ziyue berubah, dan matanya dipenuhi kekecewaan yang tak berujung. Tatapan mata Chu Yunduan juga menunjukkan ketidakpedulian. Apakah seperti inilah sesama murid Kristus? Omong kosong. Guru benar, begitu berada di Pulau Qiang, prioritaskan kepentinganmu sendiri. Bunuh jika perlu. Sekalipun mereka sesama murid, tidak perlu menunjukkan belas kasihan, karena jika kau tidak membunuh mereka, mereka akan mencelakaimu. Bulan ungu, berdirilah di belakangku. Chu Yunduan berbicara perlahan. Naga Ziyue berbalik dengan air mata di matanya. Chu Yunduan membentuk segel tangan, dan sebuah diagram formasi turun dari langit, luas cakupannya, langsung menyelimuti keempatnya. Setelah itu, formasi pembunuh berdatangan satu demi satu. Mereka dengan ganas menyerang Qi Tianlei dan para jenius lainnya dari Akademi Iblis Suci. Sikap tidak tahu malu merekalah yang muncul lebih dulu. Dengan merebut Pil Qiang yang telah ditukar oleh adik junior ketujuh mereka dengan nyawanya, dia tidak perlu lagi menjunjung tinggi sentimen sesama murid. Saat ini, siapapun yang berani merebut Pil Qiang akan mati. Mereka akan melindungi keinginan terakhir saudara ketujuh mereka dan kembali ke Akademi Suci Iblis. Mereka pasti akan berhasil. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini, membunuh keempat orang ini, dan merebut Pil Qiang. Kata Qi Tianlei, hampir semua dari mereka memiliki kultivasi alam pemurnian roh. Puluhan orang yang bekerja bersama memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Seketika itu, cahaya iblis membubung ke langit, dan terus bergulir menghancurkan formasi pembunuh Chu Yunduan satu persatu. Lalu, mereka menyerbu maju. Ada niat membunuh di mata mereka. Sang Yu dan ketiga orang lainnya berdiri berdampingan, mata mereka dipenuhi amarah. Sungguh tidak tahu malu. Siapapun yang berani menyentuh Pil Qiang milik saudaraku, akan kubunuh. Mata Zhu Zhao memerah saat dia tertawa, mengacungkan tongkat suci emas, mengayunkannya melintasi langit, langsung berbenturan dengan para jenius. Sang Yu, Chu Yunduan, dan Naga Ziyue melakukan hal yang sama. Mereka berempat bertarung melawan lebih dari 20 jenius alam pemurnian roh. Gemuruh. Langit bergemuruh, dao agung ditekan, dan aturan-aturan bertabrakan di alam kekosongan, merobek alam kekosongan sejauh 1000 mil. Pertempuran di alam seperti itu seolah-olah akan menyebabkan langit runtuh. Mendesis. Terdengar raungan, jeritan, dan suara darah yang berceceran. Sang Yu dan keempatnya semuanya terluka. Pada saat yang sama, beberapa orang di pihak Qi Tianlei juga mengalami luka parah dan kehilangan kemampuan bertarung mereka. Meskipun Sang Yu dan yang lainnya berjumlah lebih sedikit, tingkat keahlian mereka lebih tinggi. Zhu Zhao baru saja memasuki alam pemurnian roh. Namun, Sang Yu dan Chu Yunduan sama-sama berada di alam surga keempat dari alam pemurnian roh, dan Naga Ziyue juga berada di puncak alam surga kedua dari alam pemurnian roh. Ini bukanlah pasukan kecil. Setelah pertempuran hebat, Qi Tianlei dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Mereka ternyata belum berhasil mengalahkan mereka. Membunuh. Qi Tianlei mengeluarkan teriakan dingin, dan sajak dao pun meledak. Sang Yu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, siap bertarung sampai mati. Dan dari dalam gunung berapi itu, sesosok berjubah putih melangkah keluar, naik ke langit, matanya dingin, menatap semua makhluk hidup. Aku ingin melihat siapa yang berani mengambil langkah. Suara itu mengguncang semua orang yang hadir. Pupil mata Qi Tianlei dan yang lainnya menyempit. Jiang Yunfan. Kamu sebenarnya belum mati. Sang Yu dan yang lainnya juga merasa bersemangat, wajah mereka dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Saudara ketujuh. Dia dan Chu Yunduan berseru kaget. Mata Zhu Zhao memerah, dan dia terkekeh. Di sisi lain, Dragon Ziyue bergegas menghampiri Jiang Yunfan, memeluknya erat-erat, "Tuan, hiks hiks hiks." Jiang Yunfan dengan lembut menepuk punggungnya. "Guru baik-baik saja, jangan menangis, jangan menangis." Jiang Yunfan mengangkat tangannya dan menemukan darah di telapak tangannya, itu adalah darah Naga Ziyue. Dalam pertempuran baru-baru ini, Sang Yu dan Chu Yunduan sama-sama terluka, dan Naga Ziyue tentu saja tidak bisa lolos tanpa cedera. Kilatan dingin terpancar dari mata Jiang Yunfan. Apakah ini sakit? Pertanyaan singkat Jiang Yunfan itu langsung memberi Dragon Ziyue rasa aman yang tak berujung.
Bibir kecilnya terkulai, sangat merasa dirugikan, dan air mata terus mengalir. Sakit, guru, sakit sekali. Ketajaman tatapan mata Jiang Yunfan seolah mampu melenyapkan orang lain. Dia melangkah, dan sesaat kemudian, dia muncul di hadapan Qi Tianlei. Cahaya gelap berkelebat di matanya. Terakhir kali, dia berhati lembut dan membiarkan mereka hidup. Tapi tidak lagi. Mati. Teknik mata ilahi penghilang kepunahan. Berdengung. Jiwa ilahi Qi Tianlei berdenyut kesakitan. Sebelum dia sempat berteriak, tubuh dan jiwa ilahinya meledak, daging dan darah berhamburan kemana-mana. Meskipun dia berada di puncak alam Tianming, dia mampu menekan para jenius alam pemurnian roh. Jiang Yunfan dikelilingi oleh api ilahi yang tak berujung, memadamkan segalanya, membakar segalanya, sangat dahsyat. Kehancuran yang dilakukan Qi Tianlei menimbulkan kehebohan di antara para murid Istana Xiang dan 9 puncak. Melihat Jiang Yunfan, pikiran mereka terguncang, rasa takut muncul, dan mereka terus mundur. Kakak senior keempat, atur formasi, kunci langit dan bumi ini. Hari ini, tidak akan ada yang lolos. Kita akan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan. Jiang Yunfan berbicara kepada Chu Yunduan, tetapi matanya tetap tertuju pada kerumunan di hadapannya. Dia melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Senyum itu sangat dingin, sangat menakutkan. Bagian 753. Melihat para anak ajaib di hadapannya, Jiang Yunfan menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan emosinya. Di matanya, bintik-bintik cahaya dingin berkelap-kelip, seperti pisau tajam, sangat tajam. Tatapan inilah yang menyebabkan para anak ajaib di hadapannya mengubah ekspresi mereka. Entah karena alasan apa, rasa takut muncul di hati mereka. Meskipun Jiang Yunfan masih merupakan makhluk yang belum mencapai alam pemurnian roh, dia mampu memberikan rasa penindasan yang luar biasa kepada mereka. Itu tak terbayangkan. Baru saja, dia bertindak, membunuh murid Istana Xiang, Qi Tianlei, hanya dengan satu tatapan. Makhluk dari alam roh pemurnian. Metode-metode tersebut membuat mereka sangat ketakutan. Untuk sesaat, melihat Jiang Yunfan, para murid Istana Xiang dan 9 puncak semuanya ketakutan. Mereka tidak mengerti mengapa Jiang Yunfan begitu kuat. Apa sebenarnya yang dia peroleh di dasar gunung berapi itu? Bagaimana dia bisa berubah begitu cepat? Di belakang Jiang Yunfan, Sang Yu dan yang lainnya tidak bergerak, berdiri diam di tempat, menyaksikan semua yang terjadi. Mereka semua terluka. Dalam pertempuran sebelumnya, Zhu Zhao menerobos paling jauh dan mengalami luka paling parah. Tapi dia bahkan tidak berkedip. Sang Yu dan yang lainnya juga bertarung dengan gagah berani, berlumuran darah, demi janji Jiang Yunfan, mereka bahkan berniat untuk bertarung sampai mati di sini. Sekarang, dengan kembalinya Jiang Yunfan, medan perang secara alami diserahkan kepada Jiang Yunfan. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Jiang Yunfan. Sudah saatnya juga baginya untuk mengambil kesimpulan sendiri. Chu Yunduan membentuk segel dengan kedua tangannya, menutup ruang luas ini sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Lalu, dia berkata dengan lembut, "Kakak ketujuh, terserah padamu." Sebelum dia, Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Kemudian, dia berbicara. Sambil memandang para jenius itu, dia berkata dengan lembut, "Kalian ingin merebut pil Qiang, apakah kalian sudah meminta izin kepadaku terlebih dahulu?" Sebuah pertanyaan, tetapi tidak ada yang menjawab. Ketika kamu menumpangkan tangan pada kakak seniorku, saudari seniorku, saudara-saudara, dan murid-muridku, apakah kamu meminta izinku terlebih dahulu? Pertanyaan lain. Mata para prodigis berkedip, sangat serius. Jiang Yunfan melambaikan tangannya, dan di telapak tangannya, pil Qiang muncul. Itu terjadi tepat di depan mata semua orang. Melihat pil Qiang dari dekat, mata para murid Istana Xiang dan murid 9 puncak semuanya menunjukkan kilatan penuh semangat. Pil Qiang. Itulah pil Qiang. Jiang Yunfan, pil Qiang tentu saja milik orang-orang yang cakap. Apa salahnya jika kita memperebutkannya? Tentu saja, tidak ada yang salah dengan itu. Jiang Yunfan dengan tenang menjawab pertanyaan para jenius, dapat dimengerti bahwa kalian ingin bersaing, dan aku bahkan setuju. Tetapi ketika aku memberikan mantra 8 karakter itu kepada kalian saat itu, mengapa kalian tidak memperjuangkannya, mengapa kalian tidak berusaha untuk mendapatkannya? Siapa yang mengambil pil Qiang ini? Akulah. Aku mengorbankan diriku, memasuki dasar gunung berapi, dan mempertaruhkan nyawaku untuk membawanya kembali. Jadi itu milikku. Sekarang kau memperebutkannya. Kau tidak punya rasa malu. Kata-kata Jiang Yunfan membuat para jenius tersipu, tetapi mereka tidak merasa ada yang salah. Lagi pula, setiap orang takut mati. Namun sekarang setelah pil Qiang muncul, pil ini menjadi milik mereka yang mampu, ini adalah prinsip tetap dari dunia Dao bela diri. Tanpa kemampuan, seseorang ditakdirkan untuk tidak mampu menjaga harta karun. Mungkin kau akan mengatakan bahwa harta karun selalu menjadi milik orang-orang yang cakap, dan aku tidak akan membantahmu. Kata Jiang Yunfan sambil tersenyum, sekarang, pil Qiang ada padaku, tepat di depanmu. Aku memberimu kesempatan, bunuh aku, dan pil Qiang akan menjadi milikmu. Kau bisa membawanya kembali ke Akademi Iblis Suci untuk ditukar dengan janji Akademi dan menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Tetapi, suara Jiang Yunfan terhenti sejenak, lalu ia berkata dengan nada berat, siapapun yang menyerangku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka yang mencoba merebutnya akan mati. Kesempatan telah diberikan kepada Anda, buatlah pilihan Anda sendiri. Setelah berbicara, Jiang Yunfan berdiri dengan tenang di tempatnya, menunggu keputusan para jenius.
Setelah mendengar itu, semua anak ajaib yang hadir mengubah ekspresi mereka. Ada keraguan di mata mereka. Lagi pula, Jiang Yunfan baru saja membunuh Qi Tianlei, tidak mungkin untuk tidak waspada. Namun, Pil Qiang berada tepat di depan mereka, dan mereka semakin menginginkannya. Sepanjang sejarah, dao bela diri selalu berat dan sulit. Kekayaan dicari di tengah bahaya. Jika mereka tidak memperjuangkannya, mereka tidak akan mau. Dengan demikian, keserakahan mengalahkan rasa takut, dan mereka memilih untuk menyerang Jiang Yunfan untuk merebut Pil Qiang. Pikiran mereka terbongkar oleh Jiang Yunfan. Dia tersenyum tipis. Dia menunggu keserakahan mereka mengalahkan rasa takut akan kematian. Karena cedera yang dialami Dragon Ziyue. Karena luka-luka yang dialami Sang Yu dan yang lainnya, niat membunuh Jiang Yunfan yang terpendam meledak pada saat ini, dia ingin membunuh. Semua orang yang memperebutkan Pil Qiang harus mati. Tidak peduli apakah mereka murid Akademi Iblis Suci, tidak peduli apakah mereka murid Istana Siang atau 9 Puncak, mereka semua harus mati. Menyerang. Dari Istana Siang, seseorang berbicara. Seketika itu juga, beberapa orang bergegas langsung menuju Jiang Yunfan, energi dao bela diri bergejolak di telapak tangan mereka, dan dao agung meraung. Gelombang kekuatan ilahi menekan mereka. Mereka berusaha mengubur Jiang Yunfan di dalamnya. Alam kekosongan bergetar, seolah-olah akan hancur berkeping-keping, semua orang saat ini bergegas menuju Jiang Yunfan. Bagi mereka, sama saja siapa yang mendapatkan Pil Qiang. Namun dalam pertempuran ini, Jiang Yunfan harus disingkirkan. Ini adalah keputusan terakhir mereka. Bunuh Jiang Yunfan, ambil Pil Qiang. Setelah kembali ke Akademi Iblis Suci, meskipun Sang Yu dan yang lainnya ingin membalas dendam atas kematian Jiang Yunfan, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Jika bukan sekarang, lalu kapan? Melihat para jenius berkerumun mendekatinya, cahaya dingin di mata Jiang Yunfan juga berubah menjadi niat membunuh. Niat membunuh yang tak terbatas. Dia melangkah ringan di atas cakrawala. Seketika itu juga, berbagai domain bermunculan secara tak terlihat di alam hampa. Domain tak tertandingi. Di dalam domain tersebut, dia memperkuat dirinya sendiri dan melemahkan lawan-lawannya. Slater domain meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri. Domain abadi memperkuat kecepatan lawan. Di bawah 3 domain, Jiang Yunfan seperti memasuki alam yang tak berpenghuni, dengan setiap gerakannya, dia membantai tanpa pandang bulu. Dia perlahan berjalan ke arah para prodigis, tersenyum sambil mengangkat tangannya. Telapak tangannya bagaikan pedang. Saat dia mengayunkannya, darah berceceran, dan kepala-kepala berguling ke tanah. Kau sedang mencari kematian. Jiang Yunfan berkata sambil tertawa ringan, membunuh tanpa berkedip, seperti Dewa Iblis, siapa yang memberimu keberanian untuk mencoba merebut barang-barangku? Desis, desis. Satu orang lagi meninggal di sisi Jiang Yunfan. Apakah kamu layak? Hari ini, tak seorang pun akan meninggalkan Pulau Qiang hidup-hidup. Kalian semua, matilah di sini. Jiang Yunfan membunuh satu orang dengan setiap kalimat yang diucapkannya. Sang Yu dan yang lainnya di belakangnya benar-benar terksenjing. Karena gerakan Jiang Yunfan seperti memotong semangka, tangannya naik turun dengan mudah. Setelah itu, para penguasa dao yang membawa api ilahi turun kepadanya. Membakar semua prodigi yang mati hingga menjadi abu. Setelah melihat semua murid Istana Xiang tewas di tangan Jiang Yunfan, Naga Ziyue merasakan sedikit rasa sedih yang tak tertahankan, bagaimanapun juga, mereka adalah sesama murid. Dia memalingkan muka, tidak ingin melihatnya. Tak lama kemudian, Jiang Yunfan mengakhiri pertempuran. Tidak, dia yang mengakhiri pembantaian itu. Melihat medan perang lagi, tubuh para prodigis telah lenyap, bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Semuanya telah lenyap dalam keheningan yang membakar. Maaf telah membuatmu khawatir, kata Jiang Yunfan pelan, lalu ia membuka kedua tangannya, aku kembali. Aku kembali hidup. Sang Yu dan yang lainnya tersenyum sambil berjalan menghampiri Jiang Yunfan dan memeluknya. Adik laki-laki mereka telah kembali. Sungguh menakjubkan. Syukurlah dia masih hidup. Pada titik ini, pengalaman budidaya juga dianggap telah berakhir. 40 orang datang ke Pulau Qiang, tetapi hanya 5 orang, termasuk Jiang Yunfan, yang masih hidup. Mereka meminum pil Qiang dan kembali ke Akademi Iblis Suci. Bagian 754. Jiang Yunfan telah mencapai tujuannya, jadi wajar jika dia tidak akan tinggal di Pulau Qiang. Saat itu, yang dipikirkannya hanyalah buah mikro berwarna ungu itu. Itu adalah Xia Qingluan. Sang Yu dan yang lainnya juga pergi bersama Jiang Yunfan. Mereka telah memperoleh banyak hal di Pulau Qiang selama waktu ini, dan mengetahui kekhawatiran Jiang Yunfan, mereka tentu saja tidak menunda-nunda. Setelah meninggalkan Pulau Qiang, mereka menyeberangi Laut Langit Suci. Kelima orang itu menginjakan kaki di Akademi Suci Iblis. Mereka telah kembali. Ketika Jiang Yunfan dan yang lainnya kembali, Akademi awalnya tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Jiang Yunfan telah kembali dengan pil Qiang, Akademi menjadi terguncang. Jiang Yunfan dan yang lainnya pertama-tama kembali ke puncak Yuyang. Li Sueyang dan yang lainnya semuanya ada di sana. Melihat Jiang Yunfan dan yang lainnya kembali dengan selamat dengan kultivasi yang meningkat pesat, mereka semua merasa lega. Tepat saat itu, Bai Ze bergegas mendekat. Tuan! Li Sueyang dan yang lainnya berseru. Bai Ze mengangguk sedikit. Kemudian, pandangannya tertuju pada Jiang Yunfan, Sang Yu, dan Chu Yunduan, matanya berkedip-kedip karena terkejut.
Kudengar kau menemukan pil Qiang. Benarkah? Saat berbicara, suara Bai Ze tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan dan dua orang lainnya mengangguk setuju. Sang Yu berkata sambil tersenyum, "Guru, pil Qiang dibawa kembali oleh kakak ketujuh." Bagus. Bagus sekali. Mata Bai Ze menunjukkan kelegaan. Sambil menatap Jiang Yunfan, dia tidak banyak bicara, karena tahu apa yang akan Jiang Yunfan tukarkan dengan pil Qiang. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam perjalanan ini? Bai Ze bertanya dengan lembut, dan Jiang Yunfan serta yang lainnya tentu saja memahami maksud dari kata-katanya. Kemudian, mereka menceritakan kejadian-kejadian di pulau itu kepada Bai Ze. Tentu saja, Jiang Yunfan tidak menyembunyikan masalah pembunuhan para murid Istana Siang dan 9 Puncak. Setelah mendengarkan, Bai Ze tidak menyalahkan mereka. Bagus sekali pembunuhannya, kata Bai Ze, kulturisasi Dao bela diri pada dasarnya kejam. Old Seven, yang membawa harta karun seperti itu, tentu saja menarik perhatian orang-orang yang tamak. Untunglah mereka terbunuh. Aku datang untuk memanggilmu ke aula utama untuk menerima pujian dari Akademi. Mengenai pembunuhan itu, kau tidak perlu mengakuinya kepada Akademi, kalau tidak akan ada masalah. Lagi pula, metode Old Seven bersih dan cepat, Akademi tidak akan menemukan apapun. Katakan saja kau tidak tahu. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan dan dua orang lainnya mengangguk setuju. Lagi pula, ini bukanlah hal yang baik. Mereka tidak cukup bodoh untuk menolak menghindari masalah. Kemudian, Bai Ze membawa ketiganya ke aula utama Akademi Iblis Suci. Demikian pula, Zhu Zhao dan Regen Ziyue juga termasuk di antara mereka. Karena hanya mereka berlima yang kembali. Tak lama kemudian, kelima orang itu berdiri di aula utama Akademi Iblis Suci. Di tengah aula berdiri Dekan Akademi Iblis Suci, di bawah Dekan terdapat 3 pelindung Akademi Iblis Suci yang mengelola Istana Siang, dan di bawah mereka terdapat 10 tetua, ditambah puluhan tokoh kuat dari Akademi yang hadir. Susunan pemain ini benar-benar menakutkan. Di tengah aula, kelima orang itu, termasuk Jiang Yunfan, berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Hanya kalian berlima yang kembali. Di aula, Dekan Akademi Suci Iblis bertanya dengan lembut. Sebagai tanggapan, kelima orang itu mengangguk. Sesuai instruksi Bai Ze, mereka tidak banyak bicara, dan juga tidak mengakui pembunuhan tersebut. Namun, karena mereka membawa kembali pil Qiang, semua orang yang hadir adalah pejabat tinggi dan individu berpengaruh dari Akademi Iblis Suci, dan tidak satu pun dari mereka adalah orang bodoh. Mereka secara alami dapat menebak alasan di baliknya. Namun, tidak ada yang berbicara. Bagaimanapun, pil Qiang adalah prioritas utama. Di manakah pil Qiang? Dekan Akademi Iblis Suci berbicara lagi, seolah-olah mengabaikan pertanyaan sebelumnya. Mendengar itu, Jiang Yunfan melambaikan telapak tangannya, dan pil Qiang pun muncul. Seketika itu, aula utama Akademi Iblis Suci diterangi oleh cahaya berapi-api, dan Qi yang kuat meresapinya. Semua tokoh berpengaruh yang hadir menunjukkan ekspresi yang berubah-ubah. Mereka mengangguk sedikit. Qi ini hanya dapat dipancarkan oleh pil Qiang. Itu nyata. Bagus sekali, mata Dekan tersenyum. Dia memberi isyarat, dan pil Qiang terbang ke arahnya, lalu menghilang. Jelas sekali benda itu sudah disingkirkan. Sepertinya kalian berlima juga telah memperoleh pengalaman dan kemajuan di Pulau Qiang. Mendapatkan kembali pil Qiang adalah prestasi besar, dan Akademi akan memberi kalian penghargaan yang sesuai. Terima kasih, Din. Kelima orang itu berbicara serempak sambil tersenyum. Kemudian, Jiang Yunfan mendongak ke arah Dekan Akademi Iblis Suci dan para pejabat tinggi serta tokoh-tokoh kuat yang hadir, dan berkata dengan lembut, "Dekan, Akademi pernah mengatakan bahwa jika pil Qiang ditemukan kembali, Akademi akan mengabulkan satu permintaan sesuai kemampuannya." Memang. Dekan itu mengangguk sedikit, tidak menyangkalnya, apapun yang sesuai dengan kemampuan Akademi, boleh Anda tanyakan. Murid ingin meminta satu buah mikro berwarna ungu. Jiang Yunfan berbicara dengan sungguh-sungguh. Namun, begitu kata-kata itu terucap, wajah Dekan Akademi Iblis Suci, bersama dengan ketiga pelindung, langsung berubah. Dari mana kamu mendengar tentang buah mikro berwarna ungu itu? Seorang pelindung menatap Jiang Yunfan dengan ekspresi serius. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan tidak menjawab, tetapi melanjutkan, murid hanya meminta satu buah mikro ungu, saya harap Dekan akan mengabulkannya. Meskipun buah mikro ungu adalah harta surgawi, buah itu tidak berguna untuk kultivasi. Mengapa kau mencarinya? Sambil memandang Jiang Yunfan, Dekan Akademi Iblis Suci bertanya perlahan. Dan dalam tatapannya ke arah Jiang Yunfan, terdapat sedikit keseriusan. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan tidak menyembunyikan apapun. Murid ini mendengar bahwa buah mikro ungu adalah obat penyembuhan suci. Aku mencari buah mikro ungu bukan untuk dibudidayakan, tetapi untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Siapa? Istriku. Dekan dan Jiang Yunfan saling bertukar pertanyaan dan jawaban. Kemudian, sang dekan terdiam. Tahukah kalian bahwa Akademi sekarang hanya memiliki satu buah mikro ungu terakhir yang tersisa? Sambil mengatakan ini, Dekan Akademi Iblis Suci menghela napas pelan. Buah mikro berwarna ungu ini sudah dijanjikan kepada orang lain. Bisakah kamu memilih sesuatu yang lain sebagai gantinya? Mata Jiang Yunfan berkedip. Lalu dia berkata dengan tegas, pasti itu buah mikro berwarna ungu. Sikap tegas Jiang Yunfan menyebabkan sedikit kemarahan terpancar di mata ketiga pelindung tersebut. Jiang Yunfan, beraninya kamu.
Dekan sedang berdiskusi denganmu, jangan tidak tahu berterima kasih. Mendengar kata-kata pelindung, Jiang Yunfan tetap tidak mundur sedikit pun, akademi telah berjanji sejak lama bahwa mereka akan mengabulkan setiap permintaan sesuai kemampuan mereka. Bukannya aku bersikap tidak masuk akal, melainkan aku mempertaruhkan nyawaku untuk pil Qiang ini, hanya untuk meminta buah mikro ungu demi menyelamatkan nyawa istriku. Bagaimana itu membuatku tidak tahu berterima kasih? Karena kalian semua tahu bahwa buah mikro ungu itu adalah obat penyembuhan suci, mengapa kalian tidak membiarkan orang yang dijanjikan buah itu oleh dekan untuk memilih sesuatu yang lain saja? Cedera istri saya tidak dapat disembuhkan tanpa buah mikro ungu. Apakah orang yang dijanjikan buah itu oleh dekan juga tidak bisa sembuh tanpa buah mikro ungu? Jiang Yunfan bertanya, matanya tajam. Dekan itu menggelengkan kepalanya. Bukan begitu kenyataannya. Kalau begitu, Din, berikan aku buah mikro ungu itu, dan biarkan orang itu memilih yang lain. Sikap Jiang Yunfan tak tergoyahkan. Bukan berarti dia tidak pemaaf ketika dia berada di atas angin. Hal itu karena obat-obatan lain tidak berpengaruh pada cahaya kesengsaraan ras dewa di tubuh King Luan. Jika dia mundur, King Luan akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mundur. Pasti buah mikro berwarna ungu itu. Dan ketika Jiang Yunfan mengatakan bahwa itu pasti buah mikro ungu, kilatan dingin muncul di mata salah satu pelindung yang duduk di bawah dekan. Sikap Jiang Yunfan membuat dekan Akademi Iblis Suci terdiam. Melihat ini, Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya. Jika dekan menolak permintaan saya, maka kembalikan pil Qiang itu kepada saya. Mendengar itu, semua orang terkejut. Jiang Yunfan sebenarnya menuntut agar pil Qiang itu dikembalikan. Apakah dia mengancam dekan? Di antara mereka, Bai Ze duduk dengan tenang, ekspresinya tenang, tanpa berbicara. Jiang Yunfan, kamu lancang. Seorang pelindung ditegur. Dekan Akademi hanya melambaikan tangannya, dan pelindung itu berhenti berbicara. Melihat Jiang Yunfan, Dekan Akademi menghela napas, baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu dan memberimu buah mikro ungu itu. Bagian 755. Setelah mendengar kata-kata Dekan Akademi Iblis Suci, mata Jiang Yunfan berbinar-binar penuh kegembiraan. Wajahnya berseri, seri penuh sukacita. Sang Yu, Chu Yunduan, dan yang lainnya memandang Jiang Yunfan, semuanya tersenyum. Mereka melakukan perjalanan bersama Jiang Yunfan dan tentu saja mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, dan mereka juga melihat betapa kerasnya Jiang Yunfan berjuang untuk mendapatkan pil Qiang. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi buah mikro berwarna ungu ini. Kini, keinginannya telah terkabul, dan mereka semua berbahagia untuk Jiang Yunfan. Meskipun mereka telah membantu Jiang Yunfan, mereka tidak berharap untuk berbagi pil Qiang atau mendapatkan keuntungan apapun darinya. Karena itu adalah sesuatu yang telah dipertaruhkan nyawanya oleh Jiang Yunfan. Itu memang hak miliknya. Terima kasih, Din. Jiang Yunfan menghela napas lega. Akhirnya, dia bisa mendapatkan buah mikro ungu itu. King Luan berhasil diselamatkan. Yunfan, kau berhasil. Dalam indera ilahinya, roh pupil juga dapat merasakan kegembiraan Jiang Yunfan, dan dia berkata sambil tersenyum. Jiang Yunfan mengangguk dengan berat. Dia berharap bisa mendapatkan buah mikro ungu itu sekarang dan kembali ke Sekte Suci Qiankun. Dia sangat merindukan King Luan. Sangat, sangat banyak. Namun, pada akhirnya ia berhasil menekan keinginan tersebut. Dengan janji pribadi dari Dekan Akademi Iblis Suci, Jiang Yunfan tentu saja tidak akan ragu bahwa dia akan mengingkari janjinya. Namun, Jiang Yunfan bisa merasakan sedikit permusuhan. Tatapannya sedikit bergeser. Dia melihat. Tatapan dingin itu berasal dari seorang pelindung Akademi Suci Iblis. Hal ini membuat Jiang Yunfan agak bingung. Mengapa pelindung itu begitu bermusuhan terhadapnya? Barusan, dia juga yang memarahinya. Sebenarnya untuk apa? Jiang Yunfan merenung dalam hatinya. Lalu, dia membuat tebakan. Dia tidak lagi menatap pelindung itu, yang berdiri tenang di tempatnya, menunggu imbalan. Setelah kejadian ini, kelima orang tersebut, termasuk Jiang Yunfan, semuanya menerima sejumlah besar sumber daya kultivasi. Kemudian, mereka mundur. Pil Qiang adalah milik Akademi Iblis Suci, dan Jiang Yunfan mendapatkan buah mikro ungu sesuai keinginannya. Dia juga menerima sumber daya budidaya yang melimpah. Ini adalah keberuntungan besar. Setelah meninggalkan aula utama, kelima orang itu, termasuk Jiang Yunfan, berjalan beriringan. Zhu Zhao menoleh ke arah istana lalu berbisik, Yunfan, apakah kau perhatikan barusan, saat kau meminta buah mikro ungu, ada seorang pelindung yang menatapmu dengan sangat tajam. Jiang Yunfan mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Tentu saja. Dia pasti merasakannya. Di sisi lain, naga Ziyue berbisik, itu pelindung Luwu. Dia menduduki peringkat kedua di antara tiga pelindung istana Ziwu, dan wujud aslinya adalah Luwu, tambah naga Ziyue, matanya yang indah berbinar bingung. Aneh, pelindung Luwu biasanya sangat ramah. Mengapa dia bersikap bermusuhan terhadap Tuan? Sang Yu dan Chu Yunduan saling bertukar pandang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menatap Jiang Yunfan. Kakak ketujuh, mari kita kembali ke puncak Yuyang dulu. Oke. Jiang Yunfan setuju, dan setelah berbincang santai dengan Zhu Zhao dan Regen Ziyue, mereka pun berpisah. Setelah kembali ke puncak Yuyang, Sang Yu langsung berkata, saudara ketujuh, mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati terhadap pelindung Luwu. Ini terkait dengan buah mikro berwarna ungu. Tidak ada orang luar di sini, jadi Jiang Yunfan berbicara terus terang.
Purple Moon adalah murid Istana Ziwu, jadi tidak pantas untuk berbicara buruk tentang pelindung Istana Ziwu di depannya. Adapun Zhu Zhao, bukan berarti Jiang Yunfan tidak mempercayainya, tetapi jika dia memberitahu orang itu, dia mungkin akan bertindak impulsif dan menimbulkan masalah. Jiang Yunfan masih sangat peduli pada Zhu Zhao. Persahabatan mereka seperti saudara kandung. Mungkin kita akan mendapat jawabannya saat guru kembali, kata Chu Yunduan. Di puncak Yuyang, Li Sueyang dan yang lainnya menunggu mereka bertiga, termasuk Jiang Yunfan, untuk kembali. Mereka duduk bersama, mengobrol dan tertawa. Tentu saja, mereka semua mengkhawatirkan Jiang Yunfan. Karena mereka tahu bahwa Jiang Yunfan kemungkinan akan meninggalkan Akademi Iblis Suci dan segera kembali ke ras manusia. Setelah beberapa saat, Bai Ze kembali. Dia memegang sebuah kotak giok putih di tangannya, yang berkilauan dengan cahaya lembut. Aroma yang harum dapat tercium dari jarak jauh. Tuan. Semua orang berdiri dan menyambutnya. Bai Ze tersenyum dan menyerahkan kotak giok itu kepada Jiang Yunfan. Kotak giok ini berisi buah mikro ungu. Simpanlah baik-baik. Sambil memandang kotak giok di tangannya, Jiang Yunfan tersenyum. Dia membukanya dengan lembut. Di dalam kotak giok itu terdapat buah seperti kristal ungu. Sari buahnya seperti giok ungu, dengan cairan yang mengalir seperti darah. Aromanya yang harum menyegarkan, dan cairan ungu itu seperti galaksi. Ini adalah buah mikro berwarna ungu. Jiang Yunfan dengan hati-hati menutup-tutupnya dan langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Bai Ze melanjutkan, buah mikro ungu ini juga merupakan buah mikro ungu terakhir milik Akademi, dan telah dijanjikan kepada pelindung Luwu beberapa tahun yang lalu. Mendengar itu, tatapan mata Jiang Yunfan menjadi lebih tajam. Tentu saja. Tidak heran jika Luwu Protektor berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya dan bahkan memarahinya ketika dia meminta buah mikro ungu kepada dekan. Ternyata, buah mikro berwarna ungu ini adalah yang dijanjikan dekan kepadanya kala itu. Sekarang setelah dia mengambilnya, tidak heran jika Luwu Protektor menatapnya seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Tapi Jiang Yunfan tidak peduli. Lagi pula, hati nuraninya bersih. Buah mikro berwarna ungu ini ditukar dengan pil Qi yang miliknya. Yang melanggar janji adalah dekan, bukan dia. Sekalipun ada rasa kesal, itu ditujukan kepada dekan, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang kau sudah memiliki buah mikro ungu itu, kapan kau akan pergi? Tanya Bai Ze sambil menatap Jiang Yunfan. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan berkata, jika memungkinkan, saya ingin berangkat besok. Bagus. Bai Ze tidak keberatan. Kakak senior dan kakak senior kedua akan menemanimu dalam perjalanan ini. Tidak perlu. Jiang Yunfan menolak, tidak perlu merepotkan kakak senior dan kakak senior kedua. Aku sendiri sudah cukup. Baiklah kalau begitu. Pada malam hari, Li Sueyang dan Zuo Tingfeng berbicara dengan Jiang Yunfan. Mereka ingin menemani Jiang Yunfan dalam perjalanannya. Mereka ingin melindungi keselamatannya. Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, aku tahu kakak senior dan kakak senior kedua peduli padaku, tapi kakak ketujuhmu masih mampu. Lagi pula, dia berada di puncak alam Tianming. Mungkin dia tidak bisa mengalahkan mereka yang terlalu kuat, tapi dia masih bisa lari jika ada bahaya. Lagi pula, aku adalah murid Akademi Iblis Suci. Siapa di antara ras Yao yang berani menyakitiku? Mengganggu saya berarti tidak menghormati Akademi Iblis Suci, kata Jiang Yunfan sambil bercanda. Li Sueyang dan Zuo Tingfeng tidak berkata apa-apa lagi. Adikku, hati-hati di perjalananmu besok. Terima kasih, kakak senior kedua. Keesokan paginya, diiringi oleh Bai Ze dan yang lainnya, Jiang Yunfan meninggalkan Akademi Iblis Suci. Hal pertama yang dilakukan Jiang Yunfan setelah kembali ke wilayah ras Yao adalah pergi ke Gunung Dewa Iblis. Setelah berlatih di Gunung Dewa Iblis selama lebih dari setahun, gunung itu tetap sama seperti sebelumnya, tidak berubah. Perjalanan kembali ke ras manusia ini mungkin masih berbahaya, jadi dia perlu membawa beberapa orang bersamanya. Hanya dengan cara itu dia bisa aman. Di Gunung Dewa Iblis, ketika Jiang Yunfan kembali, Raja Iblis Peng Agung dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka mengira Jiang Yunfan telah dikeluarkan dari akademi. Jiang Yunfan tidak berdaya. Apakah aku sebegitu tidak berguna? Tanya Jiang Yunfan sambil tersenyum, memandang belasan Raja Iblis di depannya. Lalu, apa yang sedang dilakukan Kaisar? Raja Iblis Merak dan yang lainnya tampak bingung. Aku harus kembali ke Gatrace untuk menyelamatkan seseorang. Aku membutuhkan kalian semua untuk menemaniku. Oke. Raja Iblis Merak dan yang lainnya langsung setuju. Akhirnya, Jiang Yunfan meninggalkan Gunung Dewa Iblis bersama Raja Iblis Peng Agung, Raja Iblis Merak, Raja Iblis Kuiniu, dan Raja Iblis Kunpeng, menuju ke ras manusia. Bagian 756. Keempat Raja Iblis yang dibawa Jiang Yunfan semuanya merupakan wujud yang setara dengan Kaisar Iblis dari ras Yao. Tingkat kultivasi mereka berada di atas surga kelima dari alam pemurnian roh. Mereka adalah 4 ahli terkuat di Gunung Dewa Iblis. Membawa keempat orang ini bukan hanya untuk melindungi keselamatannya sendiri, tetapi lebih karena rasa gelisah yang dirasakan Jiang Yunfan di dalam hatinya. Perasaan tidak nyaman ini sudah ada sejak lama. Hari ini, anginnya terasa sangat kencang. Jiang Yunfan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Apa yang terjadi selama periode ini? Kaisar, wajah Anda tampak agak pucat. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Raja Iblis Kuiniu menatap Jiang Yunfan dan bertanya dengan lembut.
Tiga Raja Iblis lainnya juga berkumpul di sekitar situ. Ekspresi mereka menunjukkan kekhawatiran. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan apa-apa, hanya sedikit gugup. Kita harus mempercepat langkah, kata Jiang Yunfan, dan keempatnya mengangguk. Awalnya, Raja Iblis Peng Agung memiliki kecepatan yang tak tertandingi, tetapi dia tidak bisa memasuki wilayah ras manusia dalam wujud aslinya. Jika tidak, hal itu pasti akan membuat para ahli umat manusia khawatir. Itu akan merepotkan. Oleh karena itu, keempatnya berubah wujud menjadi manusia dan menyembunyikan ki iblis mereka. Jika tidak, dengan kecepatan Great Peng, dia bisa saja memasuki wilayah ras manusia dalam waktu sehari. 3 hari kemudian, Jiang Yunfan dan keempat orang lainnya kembali ke ras manusia. Berdiri di wilayah ras manusia, Jiang Yunfan merasakan secercah emosi. Dia adalah bagian dari ras manusia. Namun 3 tahun lalu, ia terpaksa melarikan diri ke ras Yao. Setelah 3 tahun, ia kembali. Sebelum pergi, dia berada di tingkat kultivasi alam roda ilahi. Sekarang, dia kembali dengan kultivasi puncak alam Tianming. Bisakah ini dianggap sebagai kepulangan yang gemilang? Dia tersenyum. Ada sedikit nuansa mencemooh diri sendiri. Saat memikirkan ras dewa, cahaya dingin berkedip di mata Jiang Yunfan. Keluhan ini akan terselesaikan cepat atau lambat. God Rache, tunggu aku. Kita akan bermain pelan-pelan. Jiang Yunfan berpikir dalam hati. Ras Yao berada dekat dengan wilayah suci utara. Benua suci timur sangat luas, dan wilayah suci utara berjarak miliaran mil dari wilayah suci timur, jadi masih akan membutuhkan waktu untuk sampai. Jiang Yunfan dan keempat orang lainnya berencana untuk menetap di wilayah suci utara terlebih dahulu. Mereka akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Di sebuah restoran di wilayah suci utara, Jiang Yunfan dan keempat orang lainnya sedang makan. Restoran ini memiliki bisnis yang sangat baik, dengan arus tamu yang terus-menerus. Ada banyak orang yang datang dan pergi, dan di antara mereka terdapat tidak sedikit petani. Awalnya, Jiang Yunfan dan yang lainnya tidak memperhatikan, tetapi kemudian mereka mendengar orang lain mendiskusikan suatu hal. Sudahkah kalian dengar, ras dewa dari wilayah suci pusat dan sekte suci Qiankun dari wilayah suci timur telah memulai perang? Hah, aku sudah mendengarnya sejak lama. Mereka sudah bertengkar selama setengah tahun. Ini adalah bentrokan antara dua kekuatan tertinggi. Siapa yang tidak mengetahuinya? Mereka menyatakan perang setengah tahun yang lalu, tetapi mereka baru benar-benar mulai bertempur baru-baru ini. Aku punya teman yang baru saja datang dari wilayah suci timur. Ras dewa mengirim pasukan ke wilayah suci timur dan bentrok dengan sekte suci Qiankun. Kudengar sekte suci Qiankun menderita cukup banyak korban. Bagaimana mungkin? Seseorang terkejut dan bertanya. Wilayah suci timur adalah wilayah sekte suci Qiankun. Sekalipun ras dewa itu kuat, naga yang perkasa pun tidak dapat menekan ular lokal. Tepat sekali, tepat sekali. Orang yang memulai percakapan itu mendengus, awalnya, tentu saja mustahil bagi ras dewa untuk menekan sekte suci Qiankun di wilayah suci timur, tetapi ada rumor bahwa Raja Dewa dari ras dewa, kuil surgawi kuno, telah mengalami peningkatan kultivasi yang luar biasa. Dalam perang besar ini, dia bahkan membawa artefak ilahi yang menjaga klan mereka. Sepertinya mereka serius. Benar-benar. Mereka sudah mulai berkelahi, bagaimana mungkin itu palsu? Mereka saling berbalas pesan, tetapi setelah mendengarkan, pupil mata Jiang Yunfan tiba-tiba menyempit. Sesaat kemudian, dia muncul tepat di samping beberapa orang itu. Matanya merah. Ketegangan, kegelisahan, kemarahan, dan emosi lainnya berkecamuk di dalam hatinya. Jiang Yunfan mencengkeram pakaian orang yang berbicara itu, mengangkatnya, dan menatapnya. Jiang Yunfan berbicara dengan suara rendah dan menggelegar, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Siapa kau? Orang itu juga seorang kultivator bela diri, tetapi saat ini, aura Jiang Yunfan sangat menakutkan. Seluruh restoran berguncang. Orang itu sangat ketakutan hingga ia tergagap. Jawab aku. Jiang Yunfan menatapnya dengan kilatan tajam di matanya. Aku bilang, apa yang tadi kukatakan? Jiang Yunfan seperti binatang buas yang mengamuk. Orang itu sangat ketakutan hingga pikirannya kosong, tidak mampu berbicara untuk waktu yang lama. Sepertinya dia akan kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya. Tuan muda. Di belakangnya, Raja Iblis Peng Agung berbicara, memanggil nama Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu melepaskan orang yang dipegangnya. Maaf. Kemudian, dia memimpin Raja Iblis Peng Agung dan keempat orang lainnya keluar dari restoran. Tuan muda, apa yang terjadi? Keempatnya menatap Jiang Yunfan, ekspresi mereka berubah-ubah saat mereka bertanya. Jiang Yunfan menatap ke kejauhan, matanya berbinar-binar dengan tekad yang tajam. Ke wilayah suci timur. Langsung. Jiang Yunfan bahkan tidak menyadari bahwa suaranya sedikit bergetar saat itu. Raja Iblis Peng Agung dan yang lainnya memiliki ekspresi agak serius di mata mereka. Mereka sepertinya sudah menebak sesuatu. Wilayah suci timur, sekte suci Qiankun. Setengah tahun yang lalu, ras dewa tiba-tiba menyatakan perang, dan seluruh wilayah suci timur berada dalam keadaan siaga tinggi. Khususnya di puncak Senyu, para ahli dari sekte suci Qiankun memasang beberapa segel formasi yang ampuh. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan Xia Qingluan. Kemudian, sekte suci Qiankun bersiap untuk berperang.
Sebulan yang lalu, ras dewa memimpin pasukan besar untuk menekan wilayah suci timur, yang sepenuhnya menyulut pertempuran antara dua kekuatan tertinggi. Hingga saat ini, kedua pihak telah bertempur selama lebih dari sebulan. Wilayah suci timur itu porak-poranda dan tandus. Semua itu adalah luka yang ditinggalkan oleh perang besar. Kedua belah pihak mengalami korban jiwa. Namun secara keseluruhan, korban jiwa di pihak Sekte Suci Qiankun lebih besar daripada di pihak ras dewa. Karena perintah Zuzi dari ras dewa. Itu adalah titah yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno. Awalnya titah itu tidak lengkap, tetapi pada hari ketika Jiang Yunfan membuat keributan di ras dewa, Kaisar Bijak Timur muncul, dan ras dewa menyelesaikan kekuatan yang hilang dari Ordo Zuzi, mengembalikan kejayaan senjata Kaisar teratas. Setelah itu, kultivasi kuil surgawi kuno meningkat pesat, dan Sekte Suci Qiankun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal perang. Pada awalnya, mereka masih bisa melawan. Sekarang, mereka ditindas secara ekstrim oleh ras dewa. Yang membingungkan berbagai ras di benua suci timur adalah ketika ras dewa dan Sekte Suci Qiankun berperang, Istana Kaisar Timur sama sekali tidak menunjukkan pergerakan. Hal itu tidak menghentikan maupun melakukan intervensi. Membiarkan kedua belah pihak berperang, yang menyebabkan konflik berkelanjutan dan kematian yang tak terhitung jumlahnya di antara orang-orang tak berdosa di wilayah suci timur. Wilayah suci timur yang dulunya gemilang kini tampak agak sepi. Untuk mencari perlindungan, banyak sekali rakyat jelata telah lama meninggalkan wilayah suci timur. Sebagian besar dari mereka yang tetap tinggal adalah keluarga ahli bela diri dan sekte-sekte lainnya. Hanya dalam 1 bulan, wilayah suci timur seolah bermandikan darah. Sebaliknya, ras dewa di benua tengah tetap makmur. Sungguh ironi dan kesenjangan yang mencolok. Gemuruh. Di atas langit, raungan terus-menerus mengguncang langit dan bumi. Di dalam Sekte Suci Qiankun, para murid berada dalam keadaan panik. Para ahli berpangkat tinggi dari Sekte Suci juga memasang ekspresi muram, tatapan mereka berat. Pada saat ini, di sebuah aula suci, para tetua dan tokoh-tokoh berpengaruh dari Sekte Suci Qiankun duduk bersama, mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan. Suasananya sangat mencekam. Para tetua, jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan berbicara dengan bebas. Yuan Qiankun memandang semua yang hadir dan berbicara dengan lembut. Hanya dalam 1 bulan, ahli nomor 1 dari wilayah suci timur ini, sosok kuat di surga ke-6 alam pemurnian roh, tampak telah menua selama beberapa dekade, matanya dipenuhi kelelahan. Para tetua lainnya juga berada dalam keadaan yang sama. Mereka kelelahan secara fisik dan mental. Pada saat itu, seorang tetua berdiri, memandang Yuan Qiankun dan para tetua lainnya, lalu berbicara dengan lembut, para tetua, setelah sebulan berperang dengan ras dewa, semua orang telah melihat hasilnya. Jika kita terus berperang, fondasi Sekte Suci Qiankun akan terkuras. Lalu bagaimana kita akan menjaga wilayah suci timur? Kaisar Istana Timur menutup mata. Jika kita tidak menemukan tindakan balasan, fondasi Sekte Suci Qiankun yang telah berusia 10.000 tahun akan hancur di tangan kita. Tetua Chu, tolong bicaralah terus terang, kata Yuan Qiankun. Mata Chu Sanhe berkedip, seolah enggan, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, dengan keadaan seperti ini, hanya dengan menyerahkan Xia Qingluan kita dapat mempertahankan Sekte Suci Qiankun kita. Bagian 757. Hanya dengan menyerahkan Xia Qingluan, Sekte Suci Qiankun kita dapat dilestarikan. Kata-kata Chu Sanhe membungkam seluruh aula. Kemudian, terdengar teriakan keras. Tidak. Mereka yang hadir bahkan tidak perlu melihat untuk tahu siapa yang berbicara, Xiao Donglai. Ekspresi Xiao Donglai muram, wajahnya tegang, Chu Sanhe, kami benar-benar tidak bisa menyerahkan Qingluan Yatu. Menurutmu aku mau? Chu Sanhe menatap Xiao Donglai dengan tak berdaya, menghela napas berulang kali, Donglai, jika kita benar-benar tidak berperasaan, kita pasti sudah menyerahkan Qingluan Yatu untuk meredakan konflik sebelum perang ras dewa dimulai. Mengapa kita harus bertempur selama lebih dari sebulan, menderita kerugian besar? Ini adalah upaya terakhir. Meskipun begitu, kita tidak bisa menyerahkan Qingluan Yatu. Suara Xiao Donglai tegas. Dia pernah berjanji kepada Jiang Yunfan bahwa dia akan melindungi Xia Qingluan. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk menunggu Jiang Yunfan kembali. Mata Xiao Donglai memerah. Paling buruk, kita bertarung sampai mati. Katanya dengan suara berat, jika kita menyerahkan Xia Qingluan, itu berarti mengakui kepada semua ras bahwa Sekte Suci Qiankun kita lebih rendah daripada ras dewa. Bahkan jika sekte ini dipertahankan, bagaimana kita akan memimpin wilayah ilahi timur, bagaimana kita akan berdiri di antara banyak ras di masa depan. Chu Sanhe, yang sedang berdebat dengannya, juga bermata merah dan berbicara dengan suara serak, Donglai, bangun. Bertarung sampai mati. Dengan apa kita harus bertarung sampai mati? Tata cara Zuzi dari ras dewa adalah senjata kaisar tingkat atas, siapa yang bisa menahannya? Meskipun kita ditindas oleh ras dewa, lalu apa masalahnya? Meskipun tindakan hari ini tidak adil bagi Jiang Yunfan, ini dapat menyelamatkan fondasi Sekte Suci Qiankun kita yang telah berusia ribuan tahun agar tidak hancur dalam sekejap. Jika Sekte Suci Qiankun dimusnahkan, kita semua akan menjadi orang berdosa. Sekalipun kita mati dalam pertempuran, apa yang pantas kita hadapi di hadapan para bijak terdahulu dari Sekte Suci Qiankun? Chu Sanhe menangis. Semua tetua yang hadir merasa tersentuh. Ras dewa berasal dari dewa-dewa kuno, sedangkan Sekte Suci Qiankun didirikan oleh para bijak ras manusia. Meskipun keduanya merupakan kekuatan yang berkuasa atas suatu wilayah.
Namun, setelah diteliti lebih lanjut, Sekte Suci Qiankun masih sedikit lebih lemah daripada ras dewa. Harta karun pelindung mereka mengungkapkan hal ini. Dahulu kala, ras dewa memiliki 4 titah ilahi dari dewa-dewa kuno, semuanya merupakan senjata kaisar tingkat atas, yang sangat kuat. Meskipun hanya satu perintah Zuzi yang tersisa dari keempat titah ilahi tersebut, kekuatan penekan para dewa di dalamnya masih tak tertandingi oleh senjata kaisar biasa. Inilah juga alasan mengapa ras dewa dapat menekan Sekte Suci Qiankun. Kekuatan para dewa bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh kekuatan biasa. Dahulu kala, ketika para dewa kuno masih ada, umat manusia berkembang pesat, dan Sekte Suci Qiankun juga memiliki senjata kaisar yang diciptakan oleh para dewa untuk menekan keberuntungannya. Namun, mereka mengalami kerusakan dalam pertempuran-pertempuran berikutnya. Jika senjata kaisar Sekte Suci Qiankun kita masih ada di sini, bagaimana mungkin ras dewa bertindak begitu lancang? Tetua Yun Seng membanting meja, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Para tetua lainnya juga tampak khawatir. Xiao Donglai hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Feng Xiu menariknya. Xiao Donglai menoleh. Feng Xiu berkata pelan, "Donglai, kita sudah cukup berbuat untuk Yun Fan. Pikirkan tentang sekte." Mendengar kata-kata itu, Xiao Donglai seolah langsung menua. Dia duduk dengan lemah, tanpa berkata apa-apa. Gui Jianfeng menarik napas dalam-dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Keputusan para tetua juga merupakan keputusan yang diambil karena ketidakberdayaan. Bukan berarti mereka tidak melindungi Xia Qingluan. Hanya saja, karena senjata kaisar sekte telah rusak, mereka tidak berdaya untuk melawan ras dewa, dan hanya bisa memilih untuk menyerahkan Xia Qingluan. Jiang Yunfan, orang tua ini telah melakukan yang terbaik. Yuan Qiankun menghela nafas. Beberapa hari yang lalu, dia telah bertarung melawan kuil surgawi kuno. Lengannya yang terputus telah sembuh, dan alamnya telah meningkat. Keduanya saling bertukar ribuan pukulan, tetapi Yuan Qiankun dikalahkan. Banyak tokoh berpengaruh tewas dalam perang suci Qiankun. Kalau begitu, biarlah begitu. Setelah itu, Yuan Qiankun berdiri dan pergi. Para tetua lainnya juga bangkit satu demi satu, mempersiapkan diri untuk hal-hal terkait, karena ras dewa dapat menyerang kapan saja selama periode ini. Mereka harus hadir, siap melindungi keselamatan sekte setiap saat. Satu persatu, para tetua pergi. Pada akhirnya, hanya Xiao Donglai dan Feng Xiu yang tersisa. Feng Xiu berdiri. Xiao Donglai tidak bergerak. Dia duduk di sana dengan tatapan kosong, tidak mengatakan apapun, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Donglai. Bibir Feng Xiu bergerak sedikit, memanggil namanya. Xiao Donglai menurunkan pandangannya. Dengan mengepalkan tinju, dia berbicara dengan enggan, mengapa sekte harus mengkhianatinya lagi. 3 tahun lalu, dalam perang ras dewa, Jiang Yunfan bertarung sengit melawan ras dewa, namun dia tidak pernah meminta bantuan Sekte Suci Qiankun. Sebaliknya, dia segera memutuskan hubungan dengan Sekte Suci Qiankun, agar mereka dapat dengan aman meninggalkan ras dewa dan kembali ke Sekte Suci Qiankun. Dalam pertempuran itu, Jiang Yunfan hampir tewas. Kali ini, ras dewa membuat masalah, dan sekte sekali lagi mengambil keputusan. Meninggalkan Xia Qingluan. Siapakah Xia Qingluan? Dia adalah kekasih Jiang Yunfan, istrinya. Saat ini, dia menanggung cahaya kesengsaraan ras dewa, dan kesalahan sekecil apapun bisa berarti kematian. Dia adalah guru Jiang Yunfan. Dialah yang membawa Jiang Yunfan ke sekte dan mengajarinya kultivasi. Namun dalam masalah hari ini, dia tidak berdaya untuk melindungi Jiang Yunfan sedikitpun, bahkan tidak mampu melindungi orang yang dia percayai. Xiao Donglai patah hati. Kau sudah berusaha sebaik mungkin, mengapa menyiksa diri sendiri seperti ini? Melihat Xiao Donglai dalam keadaan seperti ini, Feng Xiu berbicara dengan getir. Rasa sakit hati yang dirasakan Xiao Donglai hari ini, apa bedanya dengan rasa sakit hati yang ia rasakan saat kehilangan Su Yonghuang? Dia memahami perasaan itu. Feng Xiu, aku ingin sendirian sebentar, kata Xiao Donglai perlahan. Feng Xiu mengangguk. Lalu dia pergi. Aula besar itu kosong, hanya Xiao Donglai yang tersisa. Dia memejamkan matanya, dan kenangan yang muncul semuanya berkaitan dengan Jiang Yunfan. Dahulu, di Sekte Suci Qiankun, ia sangat mulia. Murid-murid yang ia didik semuanya adalah naga di antara manusia, dengan bakat luar biasa, tetapi mereka semua gugur dalam perang suci. Dia merasa patah semangat dan memutuskan untuk tidak lagi menerima murid, hanya menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan di Sekte Suci Qiankun. Lambat laun, ia menjadi sosok yang aneh di mata banyak orang. Dia tidak peduli. Karena dengan cara itu, dia merasa nyaman. Bermalas-malasan lebih baik daripada menyaksikan murid-muridnya mati secara tragis, bukan? Hingga ia bertemu dengan seorang pemuda berbaju putih. Pemuda itu berpenampilan tampan, sangat cantik, dan struktur tulang serta bakatnya luar biasa. Hati Xiao Donglai yang telah lama tertidur kembali bersemangat. Dia tanpa malu-malu memaksa pemuda itu untuk menjadi muridnya. Pemuda itu adalah Jiang Yunfan. Murid ini sangat luar biasa, bahkan yang paling menonjol di antara banyak anak ajaib yang pernah dilihatnya. Dia berlatih di reruntuhan ilahi, dan meraih juara pertama dalam perang suci. Dengan kekuatan individunya, dia mengalahkan para jenius umat manusia dan semua ras lainnya. Banyak sekali lingkaran cahaya yang menghiasi dirinya. Sebagai tuannya, dia merasa bangga, akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Apakah kamu melihatnya?
Orang nomor satu dalam perang suci, namanya Jiang Yunfan, dan dia adalah muridku. Xiao Donglai pernah mengatakan hal ini kepada orang lain lebih dari sekali. Namun hanya dalam beberapa bulan, semua malapetaka itu datang. Ras Dewa memaksa pernikahan, Jiang Yunfan menimbulkan keributan di Ras Dewa, memutuskan hubungan dengan Sekte Suci Qiankun, dan kemudian terpaksa melarikan diri ke Ras Yao. Sang jenius muda belum kembali hingga hari ini. Sebelum pergi, Jiang Yunfan pernah berkata kepada Xiao Donglai, "Guru, tolong jaga King Luan baik-baik untukku. Saat aku kembali, aku pasti akan tetap di sisimu dan merawatmu di masa tuamu." Sambil berpikir, Xiao Donglai tersenyum. Dia perlahan membuka matanya. Bayangan pemuda berbaju putih itu masih terbayang di matanya. Lalu, dia berdiri. "Muridku, aku khawatir guru tidak akan dapat menunggu kepulanganmu. Merawat saya di masa tua mungkin tidak akan terjadi." Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar, keluar dari Sekte Suci Qiankun. Rambut putihnya berkibar, saat dia menyerbu langsung ke posisi Ras Dewa. Kemudian, suara gemuruh yang dahsyat menggema, mengguncang langit dan bumi. Bagian 758. Pada hari itu, Xiao Donglai memasuki posisi Ras Dewa sendirian dan tidak pernah kembali. Pada hari itu, tubuhnya digantung di posisi Ras Dewa. Sekte Suci Qiankun terguncang. Para tetua merasa terguncang. Melihat Xiao Donglai yang berlumuran darah dan sudah lama meninggal, Yun Seng dan yang lainnya semua berlinang air mata. Kepalan tangan Feng Xiu di bawah lengan bajunya mengepal erat, lalu mengendur. Mereka tergantung lemas. "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini?" Dia memejamkan mata, tak sanggup menyaksikannya. Dia dan Xiao Donglai telah bertarung selama separuh hidup mereka, lalu berdamai setelah Perang Suci. Mereka adalah musuh bebuyutan sejak lama. Hari ini, menyaksikan kematian tragis Xiao Donglai, yang paling berduka bukanlah Yuan Qiankun dan Gui Jianfeng, bukan pula Yun Seng dan Chu Sanhe serta para tetua lainnya, melainkan Feng Xiu. Muridnya telah pergi. Teman lamanya telah tiada. Sekarang, dia benar-benar sendirian. "Donglai, apakah kau sedang berjuang untuk hidupmu?" Gumam Feng Xiu, suaranya hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Ketika Xiao Donglai meninggalkan Sekte Suci Qiankun, dia tidak pernah menyangka akan kembali hidup-hidup. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Suci Qiankun. Pasukan Ras Dewa menyerbu, mengalahkan Sekte Suci Qiankun. Sebagai seorang tetua Sekte Suci Qiankun, dia telah gagal melindungi sekte tersebut, dan hanya bisa bertarung sampai mati untuk menunjukkan tekadnya. Dia lebih memilih mati daripada tunduk pada Ras Dewa. Ketika Xiao Donglai meninggalkan Sekte Suci Qiankun, dia tidak pernah menyangka akan kembali hidup-hidup. Dia adalah guru Jiang Yunfan. Dia telah berjanji kepada Jiang Yunfan, ketika Yunfan terpaksa meninggalkan ras manusia, bahwa dia akan membantu merawat Xia Qingluan untuknya sampai dia kembali. Sekarang, dengan tekanan dari Ras Dewa, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Ia juga tidak bisa menentang Sekte Suci Qiankun demi Xia Qingluan. Jadi, dia memasuki perlombaan dewa. Berjuang dengan nyawanya. "Muridku, guruku, sudah tua dan tidak berguna. Sang guru sudah berusaha sebaik mungkin. Muridku, guru tidak sabar menunggu kamu merawatnya di masa tuanya. Kembalilah dan antarkan guru ke peristirahatan terakhirnya. Sang guru menantimu." Inilah pikiran Xiao Donglai saat ia meninggal dalam posisi sebagai anggota Ras Dewa. Yuan Qiankun, tetua sektemu, Xiao Donglai, secara paksa menerobos masuk ke wilayah Ras Dewaku, membunuh anggota Ras Dewaku, dan tewas di tanganku di tempat. Suara menggema dari kuil surgawi kuno bergema di seluruh langit Sekte Suci Qiankun. Kata-kata ini membuat para murid Sekte Suci Qiankun marah besar, tinju mereka mengepal. Mereka berharap bisa bergegas maju dan melawan Ras Dewa sampai mati. Menatap langit, mata Yuan Qiankun menyipit, pancaran ilahi tak berujungnya melindungi Sekte Suci Qiankun. "Kuil surgawi kuno, kau sudah membunuh orang itu, tidak perlu menghina mayatnya. Seorang Raja Dewa dari suatu ras harus memiliki sikap seorang Raja Dewa." Mendengar itu, kuil surgawi kuno mencibir. "Kudengar dia adalah guru Jiang Yunfan, yang cocok untukku. Jika kau ingin merebut kembali tubuhnya, suruh Jiang Yunfan datang sendiri." Sambil berkata demikian, suara kuil surgawi kuno mengandung sedikit nada bercanda, "Karena Jiang Yunfan meninggalkan si brengsek Xia Qingluan di Sekte Suci Qiankun, kurasa kau pasti punya cara untuk menghubunginya. Suruh dia kembali." Saat nama Jiang Yunfan disebutkan, tatapan mata para anggota kuil surgawi kuno menunjukkan niat membunuh. Dia sangat waspada terhadap Jiang Yunfan. Dia telah bergerak di wilayah laut, berniat untuk membunuhnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak mati, melainkan telah melarikan diri ke Ras Yao. Meskipun dia adalah Raja Dewa dari suatu ras, pergi ke Ras Yao untuk menculik seseorang tetaplah agak berbahaya. Hal itu bisa dengan mudah memicu perang antara kedua ras tersebut. Oleh karena itu, ia mengalihkan perhatiannya ke Sekte Suci Qiankun. Ini juga merupakan penyebab perang. Dia ingin Jiang Yunfan kembali. Kemudian, dia ingin menyaksikan langsung kematian Jiang Yunfan. Hanya dengan cara itulah dia bisa merasa tenang. Jika tidak, Jiang Yunfan pasti akan menjadi ancaman fatal bagi Ras Dewa di masa depan. Dia harus dibunuh sebelum sayapnya tumbuh sepenuhnya. Jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Kita tidak punya cara untuk menghubungi Jiang Yunfan. Apa kau tidak tahu apakah dia berada di ras manusia selama 3 tahun terakhir? Kata Yuan Qiankun dingin. Kuil surgawi kuno mengabaikannya. Dia memang tahu.
Selama 3 tahun terakhir, tidak ada kabar tentang Jiang Yunfan. Namun, tidak datang sekarang bukan berarti dia tidak akan datang nanti. Bagaimana tanggapanmu terhadap tuntutan-tuntutanku sebelumnya? Serahkan Xia Qingluan dan Sekte Suci Qiankun akan aman, Yuan Qiankun, berikan aku jawaban. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Suara kuil surgawi kuno itu seperti suara seorang dominator, sangat dahsyat. Mendengar itu, Yuan Qiankun menundukkan pandangannya. Ia berbicara perlahan, saya setuju dengan persyaratan Anda, dan saya harap Anda akan menepati janji Anda. Baiklah, itu kesepakatan. Kemudian, segel di puncak giok ilahi Sekte Suci Qiankun diangkat, dan sebuah peti mati es giok dingin terbang menuju langit. Itu direbut oleh para penguasa ras dewa. Jika kau menyerahkannya lebih awal, mengapa wilayah suci timur harus menderita? Kuil surgawi kuno tersenyum. Tatapannya tertuju pada sosok di dalam peti mati es giok yang dingin, matanya menunjukkan ekspresi tegas, lalu dia melambaikan tangannya. Kembali ke ras dewa. Selanjutnya, para tokoh kuat ras dewa meninggalkan langit di atas wilayah suci timur. Yuan Qiankun, jika Jiang Yunfan kembali, suruh dia menemuiku di ras dewa. Aku akan menunggunya. Suaranya terus bergema di alam hampa. Hati para pengikut Sekte Suci Qiankun dipenuhi dengan amarah dan kengganan. Namun pada akhirnya, mereka menerima kenyataan. Mereka menyerah. Para tokoh kuat ras dewa mundur dari wilayah suci timur, dan wilayah suci timur kembali damai. Area yang rusak juga diperbaiki oleh perusahaan pembangkit listrik. Sekte Suci Qiankun lolos dari bencana dan mulai memulihkan diri. Keesokan harinya, seekor peng agung yang menutupi langit mengepakkan sayapnya dan tiba, melayang di atas langit wilayah suci timur, seketika menghalangi sinar matahari dan mengubah langit di atas radius 100 mil menjadi gelap gulita. Sekte Suci Qiankun kembali terguncang, dan para pendekar kuat melesat ke langit, siap bertempur. Mereka hendak memarahi ras dewa karena mengingkari janji ketika mereka melihat peng agung yang menutupi langit secara bertahap menyusut, berubah menjadi wujud manusia. Dari punggung Grid Peng, 4 sosok melangkah keluar. Pemimpin itu, yang mengenakan pakaian putih, sangat tampan dan memiliki pembawaan yang luar biasa. Pada saat itu, matanya menunjukkan sedikit rasa gugup. Saat melihatnya, ekspresi semua orang menjadi terkejut. Karena mereka sangat mengenal pemuda itu. Itulah Santo pelindung mereka. Sang jenius nomor 1 yang telah menekan semua jenius dari berbagai ras selama Perang Suci. Jiang Yunfan. Dia telah kembali. Santo, semua tokoh berpengaruh berseru. Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Kemudian, dia memimpin Raja Iblis Peng Agung dan yang lainnya turun dari langit, langsung menuju Sekte Suci Qiankun. Kembalinya Jiang Yunfan mengguncang banyak sekali murid Sekte Suci Qiankun. Namun Jiang Yunfan sama sekali mengabaikan mereka, karena kecemasannya telah mencapai puncaknya. Dia telah mendengar di alam suci utara bahwa ras dewa dan Sekte Suci Qiankun sedang berperang. Tapi di manakah ras dewa sekarang? Apakah mereka telah menarik diri? Mengapa mereka menarik diri? Apa sebenarnya yang terjadi selama waktu itu? Jiang Yunfan sangat ingin tahu. Tak lama kemudian, Gui Jianfeng dan yang lainnya tiba bersama sekelompok tetua dari Sekte Suci Qiankun. Jiang Yunfan berdiri di depan aula utama Sekte Suci Qiankun. Keempat Raja Iblis berdiri di kedua sisi. Yunfan. Gui Jianfeng berseru, suaranya agak serak. Jiang Yunfan berbalik. Pemimpin Sekte, Jiang Yunfan memanggil, entah mengapa, suaranya sedikit bergetar. Seolah-olah dia takut akan sesuatu. Aku dengar ras dewa dan Sekte Suci sedang berperang. Gui Jianfeng mengangguk sedikit. Ya. Lalu mengapa ras dewa mundur? Desak Jiang Yunfan. Gui Jianfeng dan para tetua saling bertukar pandang, agak ragu-ragu, dan tidak menjawab. Hati Jiang Yunfan mencelos. Seolah-olah dia baru saja menerima pukulan berat. Di mana Qingluan? Aku ingin bertemu dengannya. Mendengar kata-kata itu, semua tetua mengalihkan pandangan mereka, diam-diam mengepalkan tinju. Qingluan, dia. Sebelum Jiang Yunfan selesai, Gui Jianfeng berkata, Yunfan, Qingluan sekarang bersama ras dewa. Kami menukar Qingluan dengan penarikan diri ras dewa. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Ledakan. Perkataan Gui Jianfeng membuat tubuh Jiang Yunfan terhuyung, hampir terjatuh. Pada saat itu, dunianya runtuh. Bagian 759. Qingluan termasuk dalam ras dewa. Kalimat ini membuat kepala Jiang Yunfan berdengung. Dalam perlombaan dewa. Dalam perlombaan dewa. Dalam perlombaan dewa. Kalimat ini terus terngiang di benaknya. Keempat Raja Iblis mendukung Jiang Yunfan, Kaisar. Wajah Jiang Yunfan pucat pasi, tanpa warna, dan matanya tampak kusam. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Yang dia rasakan hanyalah kepanikan yang menyelimuti seluruh hatinya. Sambil memandang orang-orang di hadapannya, wakil pemimpin Sekte Suci Qiankun, dan para tetua. Ekspresi Jiang Yunfan tampak rumit. Seharusnya dia membenci mereka karena menyerahkan Qingluan kepada ras dewa. Seharusnya dia marah. Namun, dia tidak bisa marah kepada mereka. Karena mereka bilang mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Jiang Yunfan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketika dia diserang di luar ras dewa, Sekte Suci Qiankun lah yang turun tangan, membawa dia dan Qingluan kembali ke Sekte Suci Qiankun untuk memulihkan diri.
Untuk mengobati luka King Luan, Sekte Suci Qiankun tanpa ragu-ragu memahat puncak giok ilahi, menggunakan sumsum giok murni di dalamnya untuk menekan cahaya kesengsaraan bagi King Luan. Selain itu, beberapa tetua secara bergantian menyalurkan ki ke King Luan untuk mempertahankan hidupnya. Jika bukan karena mereka, King Luan pasti sudah meninggal sejak lama. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan hidup sekarang. Jiang Yunfan menyimpan kebaikan ini dalam hatinya, dan tidak berani melupakannya. Saat ini, Sekte Suci Qiankun sedang menghadapi malapetaka, wilayah suci timur porak-poranda, banyak orang tak berdosa terluka atau terbunuh, dan dapat dimengerti jika Sekte Suci Qiankun mengambil keputusan seperti itu. Mereka memang telah berbuat baik dan adil kepadanya dan King Luan. Jiang Yunfan tidak bisa berkata apa-apa. Sambil memandang semua orang, Jiang Yunfan menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, pemimpin dan para tetua, atas perhatian yang telah diberikan kepada King Luan selama 3 tahun terakhir. Jiang Yunfan sangat berterima kasih. Melihat Jiang Yunfan tidak menyalahkan mereka, semua orang merasa semakin sedih. Mereka semua adalah kultivator hebat yang terkenal di wilayah masing-masing. Namun kini mereka mengorbankan seorang gadis kecil demi kelangsungan hidup. Wajah mereka memerah karena malu. Para tetua, kalian tidak perlu merasa kasihan padaku, dan kalian juga tidak perlu merasa kasihan pada King Luan. Pada akhirnya, aku dan King Luan lah yang menyebabkan banyak masalah bagi Sekte Suci Qiankun dan menghabiskan banyak tenaga dari pemimpin dan para tetua. Kebaikan ini, Jiang Yunfan akan membalasnya di lain hari. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan berdiri. Sekarang King Luan sudah berada di ras dewa, aku agak khawatir. Aku harus pergi ke ras dewa sekarang. Dengan begitu, Jiang Yunfan memimpin keempat Raja Iblis keluar. Setelah hanya 2 langkah, Jiang Yunfan sepertinya teringat sesuatu, dan langkahnya sedikit terhenti. Lalu dia berbalik. Melihat Gui Jianfeng dan para tetua. Dia bertanya dengan lembut, pemimpin, mengapa saya tidak melihat tuan saya? Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Gui Jianfeng dan yang lainnya berubah lagi. Jiang Yunfan hanya merasakan kakinya tenggelam. Ketegangan di matanya semakin terlihat. Jiang Yunfan, yang seharusnya segera bergegas ke ras dewa, mendapati kakinya tidak bisa bergerak. Hatinya bergejolak. Dia mengkhawatirkan Xiao Donglai. Khawatir tentang tuannya. Sang guru yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Donglai dia. Suara Gui Jianfeng sedikit bergetar, matanya memerah, dan kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Para tetua lainnya juga tetap diam. Hanya Feng Xiu yang melangkah maju. Dia tidak menangis. Sambil menatap Jiang Yunfan, dia berkata dengan tenang, Jiang Yunfan, Sekte Suci Qiankun menyerahkan King Luan untuk melestarikan fondasinya yang telah berusia ribuan tahun. Gurumu tidak rela, jadi dia bergegas keras dewa dan gugur dalam pertempuran. Dia tewas di tangan kuil surgawi kuno. Tubuhnya telah dibawa ke ras dewa. Kau adalah murid terakhir Donglai, dan dia selalu menunggumu kembali. Sekarang kamu sudah kembali. Pergilah ke ras dewa dan bawa dia kembali. Jangan biarkan dia dipermalukan oleh ras dewa bahkan setelah kematiannya. Setelah berbicara, Feng Xiu berbalik dan pergi. Ia melangkah cepat, langkahnya gesit, namun ia memancarkan aura kesepian. Rasa kesepian itu tercermin di mata Jiang Yunfan. Dia berdiri terpaku di tempatnya. Matanya tampak melamun. Kakinya terasa seperti timah, membuatnya tidak mungkin bergerak sedikitpun. Kata-kata dan tindakan Xiao Donglai di masa lalu muncul dalam pikirannya. Vaner, guru tidak memiliki anak seumur hidupnya. Semua murid yang pernah kuajarkan sebelumnya meninggal dalam perang suci, sehingga lelaki tua berambut putih ini harus mengantar kepergian murid-murid berambut hitam. Kau adalah murid terakhirku, kau harus merawatku di masa tuaku dan menguburku ketika aku meninggal. Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan merawat Anda di masa tua dan menguburkan Anda ketika Anda meninggal. Tuan, tunggu saya kembali. Aku masih harus merawatmu di masa tuamu dan menguburkanmu saat kau meninggal. Tuan, Tuan. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Jiang Yunfan, dan pandangannya kabur karena suara-suara di benaknya. Lalu, dia merasakan wajahnya basah. Dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Dia menunduk. Itu adalah air mata. Ya, itu air mata. Jiang Yunfan tidak merasa sedang menangis, tetapi wajahnya dipenuhi air mata. Tuan, mengapa Anda tidak menunggu saya kembali? Jiang Yunfan berbicara pelan, dadanya terasa sakit, membuatnya mengerutkan kening kesakitan. Lalu dia muntah. Seteguk darah jantung dimuntahkan. Kaisar, Raja Iblis Peng Agung dan yang lainnya terkejut. Jiang Yunfan melambaikan tangannya, aku baik-baik saja. Hatiku sakit sekali, tapi memuntahkan darah ini membuatku merasa sedikit lebih baik. Setelah berbicara, dia berbalik. Ikuti aku ke perlombaan Tuhan. Dengan itu, kelimanya melesat ke langit dan segera pergi. Di bawah, Gui Jianfeng dan yang lainnya ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat. Sambil memperhatikan sosok-sosok di kejauhan, mereka menghela napas. Mereka tentu tahu apa yang dipedulikan Jiang Yunfan, tetapi pergi keras dewa saat ini jelas berarti menuju kematiannya. Di langit, seekor Peng Agung bersayap emas mengepakkan sayapnya dan melayang tinggi. Jiang Yunfan dan 3 Raja Iblis berdiri di punggung Great Peng, terbang menuju wilayah tengah. Wajah Jiang Yunfan dingin, dengan kesuraman dan kesedihan yang tak terpecahkan di antara alisnya. King Luan telah dibawa kembali ke ras dewa, sebuah situasi yang penuh dengan bahaya. Hatinya dipenuhi kekhawatiran.
King Luan adalah istrinya. Dalam perjalanan ini, apapun yang terjadi, dia harus memasuki ras dewa. Untuk membawanya kembali. Sekalipun itu berarti kematian. Demikian pula, hatinya terasa semakin sakit. Karena guru sudah meninggal. Dia mati di dalam ras dewa, di tangan Raja Dewa Kuil Surgawi kuno. Dia mati untuknya dan King Luan. Setelah kematiannya, tubuhnya dibawa kembali ke ras dewa. Mata Jiang Yunfan sedikit menyipit, dan tinjunya mengepal erat. Hatinya dipenuhi amarah yang luar biasa. Ras Tuhan. Kebencian karena dikejar, kebencian karena membunuh tuannya, kebencian karena dipaksa, semuanya meluap di dalam hati Jiang Yunfan. Ribuan niat membunuh terpancar dari matanya. Hari ini, mari kita selesaikan semua keluhan. Kecepatan Great Peng tak tertandingi. Dalam waktu kurang dari sehari, pesawat itu terbang dari wilayah suci timur ke Zhongshu. Di atas langit, Jiang Yunfan memandang ke bawah ke arah ras dewa kuno yang megah di bawahnya. Garis keturunan terakhir umat manusia. Tatapan mata Jiang Yunfan benar-benar acuh tak acuh. Dia membenci ras dewa, tetapi sekarang setelah dia tiba di ras dewa, dia sangat tenang. Berdengung. Di tangannya, muncul pedang kaisar, dengan mata pisau yang tajam. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan seketika itu juga sebuah kekuatan pedang yang luar biasa terkumpul di langit, lalu dia menebas ke bawah dengan satu pedang. 10.000 kaki ki pedang mengarah langsung ke ras dewa. Ledakan. Kemanapun kekuatan pedang itu menyapu, formasi pelindung ras dewa langsung hancur berkeping-keping. Puluhan istana kuno runtuh, dan tak terhitung banyaknya orang dari ras dewa meratap dengan pilu di dalamnya. Pedang kaisar adalah senjata kaisar tingkat atas. Membawa keberuntungan benua suci ilahi timur, pedang ini disebut sebagai pedang ilahi nomor 1 di benua suci ilahi timur. Kemanapun mata pisaunya mengarah, secara alami ia tak tertembus. Mendengarkan jeritan ras dewa, Jiang Yunfan tersenyum. Karena jeritan-jeritan ini bisa meredakan rasa sakit di hatinya. Raja Iblis Peng Agung kembali ke wujud manusia, dan kelimanya berjalan menuju ras dewa. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, alam hampa hancur berkeping-keping. Jiang Yunfan berkata dengan lantang, "Kuil surgawi kuno, aku di sini." Bagian 760. Kuil surgawi kuno, aku di sini. Suara Jiang Yunfan bergema di atas ras dewa, bertahan lama. Pada hari itu, ras dewa, yang memimpin para praktisi kuatnya, membawa artefak ilahi klan tersebut, Ordo Zuzi, untuk menekan sekte suci Qiankun. Hari ini, Jiang Yunfan datang hanya dengan 4 orang, berniat untuk memandikan ras dewa dalam darah. Untuk mencari keadilan bagi mendiang tuannya. Untuk membawa Xia King Luan pergi. Dia telah tiba. Pada saat ini, niat membunuh menyelimuti tubuh Jiang Yunfan, sebuah niat membunuh yang mengerikan. Pedang kaisar di tangannya berdengung, siap bertempur kapan saja, dan roh pupil dalam indera ilahinya juga dalam keadaan siaga tinggi. Siap menyerang kapan saja. Di belakangnya, Ki Iblis dari 4 Raja Iblis tingkat 5 alam pemurnian roh ke atas melonjak ke langit. Begitu Jiang Yunfan memberi perintah, mereka akan mengikutinya untuk membunuh orang-orang demi masuk ke ras dewa. Gemuruh. Langit berubah warna, awan gelap menekan turun. Energi ki yang penuh berkah di atas ras dewa tersebar oleh tekanan yang mengerikan ini, menjadi sangat suram. Karena pertempuran besar akan segera terjadi. Jiang Yunfan telah pergi selama 3 tahun, dan 3 tahun kemudian, dia kembali memasuki ras dewa. Mengaduk angin dan awan. Untuk sementara waktu, banyak sekali kekuatan besar di wilayah suci pusat yang menyaksikan kejadian tersebut. Apakah itu Jiang Yunfan? Mata seorang praktisi yang kuat sedikit menyipit, hatinya bergetar. Itu dia. Bahkan setelah 3 tahun, sebagian orang masih mengingat Jiang Yunfan, tak pernah melupakan pemuda berjubah putih dan elegan itu. Dia kembali. Ya, dia sudah kembali. Saatnya menyelesaikan perseteruan dengan ras dewa. Saat ini, dia akan membuat ras dewa membayar hutangnya. Baru saja, sambil memegang pedang kaisar, dia melepaskan satu ki pedang, menembus formasi pelindung ras dewa. Dengan ki pedang lainnya, dia meratakan puluhan istana di ras dewa. Mengguncang wilayah suci pusat. Banyak praktisi handal dan anak ajaib terengah-engah menghirup udara dingin. Pemuda yang pernah membuat keributan di Gatrace kala itu telah kembali ke Gatrace hari ini. Di antara ras dewa, tak terhitung banyaknya yang tewas atau terluka. Para praktisi handal melangkah maju satu demi satu, dan para tetua ras dewa bergerak dengan kekuatan penuh. Jiang Yunfan dan keempat rekannya memasuki ras dewa. Berdiri di alun-alun luas ras dewa, mereka berjalan perlahan, sama sekali mengabaikan berbagai praktisi kuat dari ras dewa. Di tengah-tengah para praktisi yang kuat, sosok kuil surgawi kuno muncul. Tidak jauh di bawahnya, terdapat sebuah panggung tinggi, dan di atasnya terdapat kerangka kayu berbentuk salib, tempat Xiao Donglai yang telah lama meninggal diikat. Sambil menatap tubuh gurunya yang telah gugur, Jiang Yunfan mengerutkan bibir. Kemarahan membara di hatinya. Itulah tuannya. Tuannya telah gugur saat berjuang untuk ras dewa, dan sekarang dia dipermalukan oleh ras dewa. Bagaimana mungkin Jiang Yunfan tidak merasa patah hati? Di sebelah kanan, terdapat juga sebuah platform tinggi, dan di atasnya terdapat peti mati es yang terbuat dari giok dingin. Di dalam peti mati es itu terbaring seseorang. Tubuh orang itu dikelilingi oleh cahaya kesengsaraan, yang mengikis vitalitasnya. Itu adalah Xia King Luan. Melihat kedua sosok itu, tangan Jiang Yunfan yang memegang pedang kaisar mengeluarkan suara retakan.
Melihat Jiang Yunfan, kuil surgawi kuno tersenyum. Jiang Yunfan, aku tahu kau akan datang. Tentu saja. Jiang Yunfan berkata, jika kau tidak mati, hatiku tidak akan tenang. Jika kau tidak mati, hatiku juga tidak akan tenang, kata kuil surgawi kuno sambil tersenyum. Kau luar biasa, bakatmu membuatku waspada. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kau pasti akan menjadi ancaman besar bagi ras dewaku di masa depan, jadi kau harus mati. Kau menginginkanku. Hari ini aku datang. Kembalikan tuanku padaku. Jiang Yunfan mengarahkan pedangnya ke kuil surgawi kuno. Ancient Heavenly Temple tidak mempedulikan hal ini. Dia melambaikan telapak tangannya dengan santai, dan mayat Xiao Donglai terbang menuju Jiang Yunfan. Jiang Yunfan dengan hati-hati menangkapnya. Melihat Xiao Donglai yang wajah dan tubuhnya berlumuran darah, mata Jiang Yunfan dipenuhi rasa sakit. Tuan, Vaner telah kembali. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka darah dari wajah Xiao Donglai. Dengan hati-hati. Guru, tunggu aku. Setelah aku membunuhnya, aku akan membawamu kembali ke Sekte Suci Qiankun. Setelah mengatakan itu, dia menempatkan Xiao Donglai ke dalam cincin penyimpanannya. Cincin ini diberikan kepadanya oleh Xiao Donglai hari itu. Cincin ini bisa menyimpan apa saja, bahkan manusia hidup. Jiang Yunfan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia memandang kuil surgawi kuno, hanya satu dari kita yang bisa hidup hari ini. Bukannya hanya satu yang bisa hidup, tetapi kau ditakdirkan untuk mati. Kuil surgawi kuno berdiri dan berjalan menuju Jiang Yunfan. Keduanya saling berhadapan, aura mereka meledak secara bersamaan, mengguncang langit dan bumi. Dia akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Tak seorang pun dari ras dewa, dari atas sampai bawah, akan luput. Bunuh, itulah ucapan Jiang Yunfan kepada keempat Raja Iblis. Saat menatap Jiang Yunfan, mata mereka berkedip penuh kekhawatiran untuknya. Meskipun Kaisar sekarang berada di puncak alam Tianming, dia masih terlalu jauh tertinggal dari orang di depannya. Alam kuil surgawi kuno sangat kuat. Pada tingkat ketujuh alam pemurnian roh, bahkan jika keempatnya menghadapinya, mereka mungkin tidak memiliki peluang pasti untuk menang. Bagaimana mereka bisa tenang jika Jiang Yunfan bertarung melawan kuil surgawi kuno sendirian? Kaisar, apakah kau tidak mendengarkan perintahku? Tanya Jiang Yunfan dingin. Keempatnya mengerutkan bibir, lalu mengangguk. Sesaat kemudian, Jiang Yunfan dan kuil surgawi kuno secara bersamaan naik ke langit, sementara keempat Raja Iblis menatap para praktisi kuat dari ras dewa, mata mereka berkilat dengan haus darah. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi di tingkat kelima alam pemurnian roh dan di atasnya. Di antara ras dewa, selain kuil surgawi kuno, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Keempatnya menerima perintah Jiang Yunfan dan, tanpa ragu-ragu, mulai membantai. Di bawah ras dewa, jeritan kestong Kuan dapat terdengar. Di atas langit, kuil surgawi kuno tidak menunjukkan jejak perubahan emosi sedikitpun. Seolah-olah hidup dan kematian mereka tidak berarti baginya. Saat itu, matanya hanya tertuju pada Jiang Yunfan. Niat membunuh meningkat tajam. Menyelubungi langit, seperti sebuah penghalang. Kuil surgawi kuno memegang artefak ilahi, Ordo Zuzi, dan berjalan menuju Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, hari ini kau tidak lagi beruntung. Coba kulihat bagaimana pedang kaisarmu dibandingkan dengan Ordo Zuzi ras dewaku. Kalau begitu, terserah Anda. Pedang kaisar Jiang Yunfan memancarkan ki pedang yang menyilaukan, dan ki pedang yang tak terbatas meletus. Tata cara Zuzi dari kuil surgawi kuno menggantung di udara. Di dalam dekrit tersebut, muncul aura yang sangat menakutkan, dan sesosok figur turun. Sosok itu dikelilingi oleh cahaya ilahi, seperti Tuhan sejati kuno. Dia turun ke dunia, menekan segala sesuatu. Kekuatan yang luar biasa, jatuh dari langit, menindas miliaran makhluk hidup. Itu adalah dewa. Seorang dewa sejati. Di antara langit dan bumi, di dalam alam semesta, siapa yang dapat menandingi seorang dewa? Kuil surgawi kuno menyeringai ganas. Menjalankan. Ia mengucapkan satu kata, dan seketika itu juga dewa dalam aliran Zuzi bergerak. Ia mengangkat tangannya, mengulurkan jari, dan mengetuk dengan ringan. Seketika itu, Jiang Yunfan merasa seolah-olah dirinya ditekan. Tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya. Matanya tampak sangat serius, dewa naga meraung liar di dalam tubuhnya, dan garis keturunannya bergejolak. Namun, itu tetap sulit. Apakah ini kekuatan dewa? Dia menatap sosok yang menguasai 8 arah dan 6 harmoni di hadapannya, matanya merah padam. Sesaat kemudian, dia menggigit ujung lidahnya. Setetes darah esens menyembur keluar, dan di hadapan Jiang Yunfan, sebuah formasi berwarna darah terbentuk. Itu adalah teknik rahasia. Teknik Ranming Yinsen. Dengan teknik rahasia ini, Jiang Yunfan telah membunuh banyak ahli kuat dengan alam yang unggul. Namun, hal itu harus dibayar dengan nyawanya yang terbakar. Saat ini, rambutnya sudah banyak yang beruban, tetapi dia tidak peduli. Hari ini, dia akan menggunakan teknik ini lagi, meningkatkan rilemnya, dengan tujuan untuk membunuh kuil surgawi kuno. Dia dan kuil surgawi kuno telah lama mencapai titik tanpa kembali. Mengesampingkan dendam masa lalu, hanya karena membunuh Xiao Donglai, Jiang Yunfan tidak mungkin membiarkannya hidup. Saat ini, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia akan membunuhnya dengan pedangnya. Untuk menghibur arwah gurunya di surga. Bas-bas. Jiang Yunfan melangkah maju, tubuhnya menembus formasi berwarna darah. Dalam sekejap, ki darah menyatu ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Ledakan.
Energi ki dalam darah Jiang Yunfan bergejolak, tingkat kekuatannya melonjak, naik. Ada cahaya merah tua di matanya. Pedangnya terangkat, menunjuk ke arah kuil surgawi kuno. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menghormati tuanku.